Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngebahas alur cerita baru lagi nih ya guys ya. Chapternya baru sedikit, jadi anggap aja one shot. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di sebuah kamar yang gelap dan juga pengap, dengan botol minuman dan juga mie gelas yang berserakan di lantai dan juga meja, seseorang terlihat duduk di bangkunya, di bangku gamingnya, dan sedang memainkan sebuah game. Di layar PC-nya tertulis game over. Seiring karakter gamenya juga terlihat mati tertusuk 4 pedang di belakangnya. Seorang pria berkacamata dengan kumis tipis karena belum dicukur menggerutu, dan dia bilang, dasar game sampah." Jadi siapakah pria ini? Dia ini bernama Ark Hyun Myeong, nama yang diberikan orang tuanya agar dia bisa hidup dengan bijak. Dia jugalah MC atau karakter utama dalam cerita kita kali ini. Jadi kita panggil aja namanya Hyun ya guys ya untuk kedepannya nanti. Oke lah, lanjut. Jadi sayangnya si Hyun ini menjalani kehidupannya nggak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Saat ini adalah hari kerja, di mana orang-orang tentu sedang bekerja di luar sana. Bukan akhir pekan, bukan juga weekend. Sedangkan Hyun udah keluar dari pekerjaan korporatnya beberapa bulan yang lalu. Saat ini dia sedang mengurung diri di kamar seperti seorang pecandu game. Sambil men-scroll mouse-nya dan menatap layar PC-nya, dia pun bilang, udah sekitar 3 tahun ya aku terus memainkan game ini. Sebelum berhenti dari pekerjaanku dulu, aku juga terus memainkan game ini tanpa henti. Kurasa kehidupanku juga bisa disebut sebagai legendaris karena terus memainkan game yang sama selama beberapa tahun ini. Jadi sebenarnya game apakah yang sedang Hyun mainkan selama ini? Yap, sebuah game yang bernama Pangenia. Game yang sempat booming sekitar 5 tahun yang lalu. Saat awal perilisan dulu, developer mempromosikan game mereka dengan iming-iming siapapun yang dapat menyelesaikan game ini maka akan dikabulkan satu permintaannya apapun itu. Yap, kalimat clickbait itulah yang menarik perhatian seluruh gamer karena mengira ini adalah game yang bagus. Tapi setelah beberapa lama dimainkan, orang-orang terus stuck, lalu membuat mereka semua berhenti memainkan game ini. 5 tahun berlalu tapi game ini masih belum berhasil diselesaikan oleh siapapun. Dan basis player yang memainkan game ini juga berangsur-angsur mulai menghilang. Sampai akhirnya jumlah puncak pemain yang masih memainkan game ini tinggallah 1 orang. Ya, hanya Hyun sendiri yang saat ini masih memainkan gamenya. Kalau nggak ada Hyun saat ini berarti nggak ada lagi yang sedang memainkan game ini. Benar-benar sebuah game kutukan. Kenapa bisa begitu? Pangenia terkenal dengan tingkat kesulitan yang brutal parah saat awal perilisan dulu. Berbagai boss setingkat world boss yang mustahil untuk diselesaikan. Para ally yang tiba-tiba berkhianat tanpa tahu penyebabnya. Dan di atas semua itu, ada yang namanya named NPC. Jika seorang named NPC memutuskan untuk memburumu sebagai bounty, maka anggap aja karaktermu itu udah terdelete karena saking mustahilnya mengalahkan seorang named NPC. Tapi hal yang paling menyebalkan dari game ini adalah saat karakter yang kita mainkan ini mati, maka semua yang dibawa oleh karakter tersebut langsung menghilang seperti debu. Dan kau harus membuat karakter baru untuk memulai lagi dari awal. Fuck bukan? Benar-benar game yang gak waras. Popularitas, karakter, skill, semuanya yang kita bangun lenyap dalam sekejap mata. Aku udah membuang 8 dari 15 unique item pada karakter ini, kata Hyun sambil ngelihat karakternya yang mati di depan layar PC. Jadi seperti inikah akhir dari kerja keras selama 5 tahunku. Tapi tiba-tiba dia kaget karena muncul notif di layarnya yang mengatakan, karena penalti kematian, karakter Anda akan dihapus dan Anda mendapatkan 1,6 juta soul point. Dengan mata yang terbuka lebar, Hyun pun bilang, 1,6 juta SP. Apakah unique item bisa memberikan SP sebanyak ini? Semua karakteriku yang udah terdelete sampai dengan sekarang, kalau nggak salah totalnya cuma diberikan 80.000 SP. Jadi apa itu SP?
So, Pangenia ini punya sebuah sistem SP. Pada dasarnya, sistem ini adalah mengkonversikan nilai karakter yang mati menjadi poin. Dan SP bisa diinvestasikan ke talent apapun yang kau mau saat membuat karakter baru nantinya. Dan berdasarkan SP yang kau masukkan ke dalamnya, tingkat pertumbuhan karakter pun akan meningkat dengan tajam. Hyun bilang, karakter yang pernah ku investasikan itu 10.000 SP ke dalam Swordmanship. Lalu ketika karakter itu mati, mendapatkan titel Master of Swordman. Sambil berkeringat, Hyun pun membayangkan seperti apa karakter yang bisa dia perkuat nantinya. Dia bilang 10.000 SP aja bisa memaksimalkan investasi ke satu talent dengan potensi penuh. Terus mereka memberikanku 1,6 juta SP. Aku bisa memaksimalkannya ke semua talent dong. Dengan wajah yang cerah, Hyun kembali memegang mouse-nya dan mau login kembali ke dalam game Pangenia sambil bilang, baiklah, mari kita nikmati gamenya sebelum ku uninstall nantinya. Tapi sebelum dia memencet mouse, Hyun teringat dengan kehidupannya selama ini. Sebelumnya dia memiliki seorang pacar, tapi pacarnya memutuskannya dengan alasan karena dia nggak bisa terus berkencan dengan pria bermasa depan suram sepertinya. Wanita itu bilang, di umurku yang sekarang membahas tentang prospek pernikahan itu jauh lebih penting. Dan teman-temanku, mereka semua udah menikahi pria yang bekerja di pemerintahan atau pria dari perusahaan ternama. Dan setelah mengatakan kata-kata yang menyakitkan itu, mantannya Hyun pun pamit lalu meninggalkan Hyun begitu saja. Yap, tepat 3 bulan yang lalu, dia dicampakkan secara brutal oleh seorang gadis yang dipacarinya selama 5 tahun. Setelah dia pergi, Hyun pun terbawa emosi dan keluar dari pekerjaannya yang berpenghasilan gak jelas itu dan mengurungkan dirinya sendiri di kamar lalu berubah menjadi seorang pecandu game. Hyun menyadarkan dirinya untuk terbangun dari lamunannya dan segera login kembali ke dalam game. Dan tepat ketika Hyun memencet mouse-nya untuk login, zing! Berbagai notifikasi muncul di layarnya dan muncul juga tulisan merah yang mengatakan Hidden Piece telah diaktifkan. Selamat, Anda telah memenuhi syarat singularitas dan juga diundang ke Pangenia. Dengan keheranan, Hyun pun bilang, hah? Apa ini? Memangnya pesan sistem seperti ini pernah muncul sebelumnya? Duak! Tiba-tiba kepalanya berdenyut dengan sangat kuat dan muncul teriakan-teriakan di dalam kepalanya yang membuat kepalanya sangat kesakitan hingga dia tertidur di lantai. Seiring dengan itu pula, di layar PC-nya muncul tulisan merah darah yang mengatakan, wahai engkau yang berdiri di dalam pusaran yang lebih terang dari cahaya, lebih gelap dari kegelapan pusaran penciptaan dan juga kehancuran. Semoga engkau menemukan kebahagiaan di Pangenia. Suasana menjadi gelap gulita, tapi tiba-tiba seseorang berteriak sambil memecut punggung Hyun. Budak gak berguna, cepat bangun. Sekali lagi kau pingsan akan kubuat kau menjadi pakan Hydreigon. Hyun benar-benar kaget dan dia bilang dalam hati, hah? Apa? Kenapa aku di sini? Hydreigon katanya. Saat Hyun ngelihat ke sekitarnya, dia makin kaget lagi. Suasana ini bukanlah suasana di kehidupan nyata. Padahal dia tadi di dalam kamarnya. Apa aku sedang bermimpi? Kata Hyun keheranan. Bijedar! Sekali lagi dia dilibas oleh cambuk karena hanya diam di tempat. Tapi rasa sakit yang diberikan ini sungguh nyata. Ini bukan sebuah mimpi. Hyun berjalan seperti budak yang lain sambil memproses apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekitarnya ini. Dia melihat ke sekitar. Landscape ini nggak sekalah lagi kalau ini adalah landscape yang sangat mirip dengan di dalam game Pangenia. Lalu Hydreigon yang berada di depan sana itu juga adalah monster yang berada di Pangenia, bukan? Hyun pun mencoba untuk memanggil status window seperti di dalam game. Dan benar aja tiba-tiba muncul status window tepat di depan mukanya yang membuat dia lumayan kaget sih. Terlihat di status window yang sedang berada di depannya, di sana tertulis trait dan talentnya sangat banyak, persis seperti karakter dewa yang baru memulai karirnya. Tapi di ujung statusnya ada notif yang belum dia sadari oleh Hyun. Dan notif itu mengatakan status kehancuran Pangenia berada di 6,12%. Saat kehancuran berlanjut, maka batas antara Pangenia dan dunia nyata akan semakin melemah. Jika tingkat kehancurannya mencapai 10%, maka retakan pertama akan terjadi. Apa maksud tulisan ini? Oke, kita lanjutin dulu karena kita akan tahu nantinya. Dengan berkeringat, Hyun pun bilang, Tunggu. Jangan-jangan aku memang berada dan ditarik masuk ke dalam game Pangenia.
Apa ini semua nyata? Status window ini asli. Setiap statnya ada 12. Stat seharusnya ada di antara 1-10 tergantung dengan talent. Tapi kenapa punyaku jadi lebih dari itu? Apalagi, aku punya 13 hidden trait. Namun, lagi asik Hyun membaca status windownya, tiba-tiba tanah mulai bergetar yang membuat pijakan orang-orang di sekitarnya menjadi goyah. Ternyata gempa itu diakibatkan oleh seorang wanita yang terlihat sedang mengendarai para monster berkepala banyak dan mereka menyebutnya dengan sebutan Desert Queen. Dengan berkeringat mereka bilang, itu pasukan Desert Queen. Mereka melancarkan serangan. Mereka udah melanggar fakta non-agresi. Ubah jadi formasi menyerang. Hyun ngelihat wanita yang berada di atas monster tersebut dan dia bilang, Desert Queen. Nama itu setauku pernah terdengar entah di mana ya. Namun lagi dia berpikir, tiba-tiba muncul notifikasi di hadapannya yang mengatakan main quest telah dibuat. Bertahan hidup, reward akan diberikan. Reward akan diterima secara bervariasi tergantung pada hasil. Dan kegagalan berarti sebuah kematian. Kematian di dunia game adalah kematian pada dunia nyata juga. Hyun sedikit kaget mendapatkan quest yang tiba-tiba muncul di hadapannya ini. Namun belum sempat dia mencerna apa yang sedang terjadi, ratusan panah jatuh dari langit menyerang orang-orang yang berada di sekitarnya. Tentu teriakan demi teriakan juga menggema di antara mereka. Namun tiba-tiba sebuah perasaan menghampiri Hyun dan seiring itu pula notif pun muncul di hadapannya yang mengatakan Hidden Trait Iron Blood Warlord Hate sedang diaktifkan. So, trait apakah yang baru aktif ini? Yap, itu adalah trait langka yang hanya muncul ketika semua talent fisik udah ditingkatkan ke level maksimal. Jadi apa efek dari trait ini? Efeknya itu kita nggak akan mudah lelah dan nggak terkejut juga pada sebagian besar ancaman. Jadi dengan pikiran yang mampu beradaptasi dengan cepat seiring dengan situasinya merupakan sebuah keuntungan yang sangat besar tentunya. Dengan insting tajam dan juga refleks cepat, maka Hyun segera menemukan kunci borgol tangannya dari salah satu penjaga yang udah tewas di tanah sana. Namun saat Hyun lagi membuka borgol tangannya, seseorang langsung menyerangnya menggunakan pisau. Tapi intuisi dan kecepatan reaksi Hyun saat ini berada di puncaknya. Hyun langsung mengambil pedang yang berada di tanah dan langsung mengalirkan aura di dalamnya. Lalu dalam sekejap, zrak, sebuah tebasan berkecepatan tinggi langsung membuat orang yang menyerangnya itu menghadap ke penciptanya langsung alias Mokat. Aura memancar dengan deras di sekitar Hyun dan notif pun mengatakan Hidden Trait Weapon Master telah diaktifkan. Ngelihat Hyun mengalahkan salah satu dari mereka, rekannya yang lain yang ngelihat itu langsung berteriak sambil menyerang lalu bilang, dasar budak sialan. Hyun langsung memotong tombak salah satu dari mereka sampai ujungnya putus dan langsung melakukan tebasan vertikal ke arah salah satu dari mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam momentum yang hanya sekejap itu, Hyun langsung menghantamkan ujung tombak yang terpotong menuju ke orang yang lainnya yang ngebuat ujung tombak itu langsung menembus tubuhnya. Dalam hati Hyun bilang, aku bisa menggunakan berbagai senjata selayaknya profesional. Lagi dia berpikir demikian, tiba-tiba beberapa orang menyerangnya menggunakan kapak dan juga pedang. Hyun yang ngelihat serangan itu seperti gerakan slow motion dan dalam momentum yang sangat tepat pula, Hyun melakukan parry yang ngebuat serangan mereka terpental. Di saat yang sama, Hyun bisa melihat pola serangan musuh dan juga melihat benang lintasan untuk melakukan serangan penghabisan seperti benang lintasan yang pernah dilihat Tanjiro di anime Demon Slayer. Dan jadinya tanpa ragu, Hyun pun langsung melakukan tusukan fatality ke dalam salah satu musuh mereka, mengambil kapak yang terlepas dari si kawan itu dan menghantamkan orang lainnya dengan senjata milik rekannya. Terlihat orang-orang lain yang ngelihat pemandangan gila itu hanya bisa diam di tempat dan mulai ragu untuk menyerang. Salah satu dari mereka pun bilang, monster, kukira seluruh explorer nggak dapat bertarung karena mereka terluka. Sedangkan di tempat Hyun berada terlihat sebuah notif weapon mastery di mana kemahiran menggunakan sword dan spear meningkat sebanyak level 6. Ngelihat itu Hyun bilang, level tertinggi proficiency adalah 10 dan aku sekarang berada di level 6. Dengan tingkat proficiency atau kemahiran seperti ini, harusnya aku bisa menggunakan senjata layaknya Knight terkenal. Apa ini juga merupakan sebuah kekuatan dari Hidden Trait? Hyun ngelihat ke depan dan dia bilang, tapi setidaknya ada 500 pasukan lagi yang udah berkumpul di sini.
Aku harus bertahan melawan mereka semua. Astaga, quest ini udah gila anjir. Kita berpindah ke sebelumnya sebentar. Jadi beberapa waktu yang lalu, di sebuah kastil istana terlihat siluet seorang wanita yang sepertinya memiliki pengaruh yang besar. So wanita itu bilang kepada Desert Queen yang sedang berlutut di hadapannya, jadi ekspedisi ke Demon World telah gagal. Desert Queen pun menjawab singkat, benar. Si wanita bangsawan itu bilang lagi, kalau sampai mereka tahu kota gurun Faisalmer gak turut serta dalam ekspedisi ini, maka para orang bodoh di benua pusat akan menyalahkan kegagalan ini kepada kita. Desert Queen, kau adalah pemimpin dari gurun Kalsman. Bunuh semua explorer yang menantangmu dari ekspedisi ini. Kita harus menghapuskan sebuah bukti yang dapat membuktikan bahwa Faisalmer sama sekali gak mengirimkan pasukan apapun. Tapi ketika si wanita bangsawan itu mengatakan kalau Desert Queen hasil kerjanya nantinya bagus, maka wanita ini akan berjanji kalau dia akan mengangkat kutukan milik Desert Queen ini. Tiba-tiba ketika mendengarkan kata-kata itu, mata si Desert Queen langsung membesar. Lalu dia menjawab singkat, dimengerti. Jadi kita kembali ke timeline yang sekarang. Di atas padang pasir, si Desert Queen mendapatkan laporan dari bawahnya kalau masih ada satu budak yang bertahan. Terlihat di depan sana, Hyun menghabisi banyak bawahan dari Desert Queen, dan mereka semua saat ini terlihat takut untuk melawan Hyun dengan sembrono. Di saat yang sama pula, notif muncul di hadapan Hyun yang mengatakan kalau dia naik ke level 2 sehingga health, mana, dan staminanya kembali direset menjadi full tank. Desert Queen pun terlihat mendekati Queen saat ini. Saat ngelihat orang yang mendekatinya, Hyun pun bilang dalam hati sambil melihat beberapa informasi status orang yang berada di hadapannya itu. Hyun pun bilang, akhirnya dia datang juga ya, Isabel von der Sian. Jadi terlihat di status window Isabel dia memiliki level 8 dan gak dapat meninggalkan area ini dikarenakan kutukan dari status Desert Queen. Dan untuk informasi lain tidak terbaca karena level Hyun masih sangat rendah untuk membacanya. Dalam hati Hyun bilang, level 8 ya. Gak peduli sekuat apapun aku berusaha, aku pasti gak akan bisa menang melawannya saat ini. Karena level tertinggi di Pangenia itu adalah level 10. Standar untuk memisahkan yang lemah dan yang kuat ada di level 7. Jadi dari level 7 ke atas, perbedaan kekuatan baru akan mulai terlihat. Dan dengan perbedaan level setinggi ini, maka gak bisa ditutupi dengan sempurna dan dengan penuh tentunya. Level 8 itu artinya mereka nyaris dapat dianggap sebagai musuh terkuat dimanapun mereka berada. Ya singkatnya, mereka itu setara bos dari organisasi terkenal. Tapi di sini Hyun sedikit kaget ketika ngelihat di statusnya si Isabel yang bertuliskan tentang kutukannya. Isabel terlihat mendekati Hyun dengan aura intimidasi yang cukup pekat dan dia keluarkan, lalu dia pun bilang, pertunjukanmu cukup menarik. Tapi saat ini Hyun terlihat cukup santai walaupun dia diancam oleh orang yang bisa langsung membunuhnya dalam sekejap dengan perbedaan level yang sangat besar ini. Isabel tanpa basa-basi lagi langsung menarik dual daggernya dari pinggangnya dan menerjang tanpa keraguan sedikit pun ke arah Hyun. Sebuah tusukan yang sangat kuat langsung diarahkan ke leher Hyun dan tiba-tiba Hyun pun bilang sambil tersenyum, apa kau nggak mau mematahkan kutukan dari Desert Queen itu? Tiba-tiba pedang Isabel berhenti tepat di leher Hyun. Isabel mendekatkan wajahnya ke Hyun dan dia nanya, siapa kau sebenarnya? Dengan santai Hyun ngejawab, aku membaca bintang. Aku menuntun orang-orang kepadanya. Aku adalah Star Bearer. Aku bisa membantumu mematahkan kutukan Desert Queen agar kau bisa meninggalkan gurun ini. Setelah mendengarkan kata-kata itu, langsung ngebuat mata Isabel terbuka dengan lebar dan keringat juga terlihat di wajahnya. Saat ngelihat ekspresi tersebut, Hyun sadar kalau rencana kata-katanya ini berhasil. Jadi apa itu Star Bearer yang Hyun maksud? Star Bearer adalah kelas NPC yang harus diambil player agar bisa naik level ke level tertinggi. Ya sebenarnya kelas ini hanya ada untuk para NPC, jadi tentunya Hyun bukan Star Bearer yang sebenarnya. Dan untuk mematahkan kutukan dari status Queen Curse yang menjangkit Isabel, maka ia membutuhkan Blessing of Star dari Star Bearer. Jadi kenapa Hyun bisa tahu semua itu? Karena Isabel von der Sian ini adalah karakter buatan Hyun sendiri saat Pangenia masih menjadi game. Isabel adalah karakter malang yang ditelantarkan oleh Hyun karena salah memilih titik permulaan atau starting point.
Queen Curse dalam pandangan player sendiri merupakan sebuah alat untuk memastikan para player terikat di map awal mereka. Namun karena karakter player itu dibuat untuk melihat akhir dari sebuah game, oleh sebab itu Isabel yang saat ini udah menjadi seorang NPC masih memiliki hasrat yang kuat untuk mengelilingi dunia ini. Isabel berbalik badan dan pergi sambil bilang kalau dia kali ini akan melepaskannya. Tapi kalau apa yang dikatakan Hyun ini ternyata adalah sebuah kebohongan, maka Isabel nggak akan ragu untuk mencabik-cabik Hyun menjadi potongan kecil. Setelah itu tiba-tiba notif muncul dan mengatakan main quest survival selesai. Pemecahan rekor. Hasil yang begitu sempurna sampai hanya berbeda tipis dengan keajaiban. Terlihat beberapa hadiah penyelesaian didapatkan dan hadiah yang didapatkan juga di-upgrade karena tingkat penyelesaiannya sempurna. Lalu total poin yang Hyun dapatkan adalah 220. Hasilnya akan didaftarkan di Hall of Fame. Jadi beberapa waktu pun berlalu dan saat ini malam udah tiba. Hyun terlihat sedang berendam sambil ngeliat ke jendela statusnya dan mengecek hadiah yang didapatkannya tadi. Dia mendapatkan Soul of He-Dragon, Soul of Michaelia dan juga beberapa item yang seharusnya merupakan item tier atas. Namun yang membuat Hyun sedikit bingung di sini adalah item yang bernama Broke Piece of Golden Scale. Karena dari penjelasannya dikatakan kalau memungkinkan sinkronisasi dengan dunia Pangenia. Anda dapat menyalakan dan mematikannya. Namun lagi berpikir tentang apa kegunaan item itu, tiba-tiba 3 pelayan datang dan menawarkan apakah Hyun mau dimandiin. Hyun langsung menjawab kalau kakinya aja. Jadi Hyun sebenarnya sadar kalau ini adalah pengetesan dari Isabel. Seorang Starbearer nggak akan bereaksi dengan hasrat seksual. Jadinya Hyun saat ini berusaha sekuat mungkin untuk menahan hasratnya agar enggak dicurigai. Tapi walaupun udah ditahan, matanya cukup liar karena memang insting prianya itu. Oleh sebab itu, Hyun langsung menutup pandangan di depannya dengan membuka status window. Ketika dia ngelihat status window Hall of Fame, Hyun ngelihat namanya berada di peringkat pertama dengan total poin 220. Tapi ketika dia ngelihat beberapa nama lagi di bawahnya, dia sangat kaget. Terlihat di sini beberapa ID yang sangat dia kenali sebelumnya, yaitu Gracia. Lalu ada juga I Love Mint Chocolate. Dan itu adalah karakter orang-orang yang pernah bermain game bersamanya. Hyun bilang, tadinya aku penasaran kemana mereka pergi setelah berhenti memainkan game Pangenia ini dan menghilang tiba-tiba. Tapi ternyata mereka juga dipanggil ke dalam game yang sama sepertiku ini. Tapi yang makin bikin Hyun kaget di sini dimana ada notif yang mengatakan karena Hyun udah diberikan peringkat di Hall of Fame, maka fitur logout pun terbuka. Hati-hatilah, karakter Anda akan berada dalam posisi rentan selama Anda logout. Pastikan menempatkan karakter Anda dengan aman karena jika karakter Anda mati, maka Anda juga akan mati di kehidupan nyata. Itulah isi dari pesan sistem yang berada di hadapannya. Spontan Hyun pun nyuruh para NPC yang berada di hadapannya berhenti untuk menggosok kakinya karena dia ingin berbicara dengan bintang. Katanya, sampaikan kepada Desert Queen agar nggak menggangguku saat proses ini dilakukan, karena kalau nggak kekuatan Starbearer akan menghilang. Setelah para pelayan pergi, Hyun pun bilang dalam hati, akhirnya aku bisa keluar dari game sialan ini. Kukira aku akan terjebak di sini selamanya. Jadi beberapa menit pun berlalu sejak Hyun memencet fitur logout yang ada di hadapannya. Saat ini dia pun terlihat berada di dalam kamarnya. Saat berada di dalam kamar, dia terlihat udah cukup lega dan sambil menghela napas panjang, dia pun bilang, ini gila. Tadi itu mimpi yang benar-benar nyata, anjir. Namun ketika dia ngelihat 2 benda yang berada di depannya, lebih tepatnya di depan meja desktopnya, dia pun mulai berkeringat dingin. Dia mengambil pecahan relik yang ada di mejanya dan dia bilang, kenapa benda ini ada di sini? Apa emang semua itu benar-benar nyata? Hyun pun mulai mengecek PC-nya untuk melihat game Pangenia. Tapi di layar PC tertulis, halaman ini tidak tersedia. Yap, website game dan gamenya sendiri menghilang seperti ditelan bumi. Lagi bingung-bingungnya, di luar jendela terdengar teriakan, Tolong aku, ada monster. Saat Hyun ngelihat keluar jendela, dia makin kaget lagi ngelihat ada monster-monster cengcorang yang menyerang orang-orang dengan ganasnya. Dan terlihat pula suasana kota yang kacau dipenuhi dengan api dan juga ledakan. Mayat-mayat bergelimpangan. Polisi panik karena tembakan gak mempan terhadap monster-monster tersebut. Keadaan benar-benar darurat, kacau. Sambil ngelihat keluar, Hyun pun bilang,
Kenapa monster dari Pangenia muncul di dunia nyata? Hyun duduk sebentar dan mulai berpikir. Dia mengingat beberapa notif yang dia lihat sebelumnya di dalam game yang mengatakan batasan antara Pangenia dan kenyataan akan mulai hancur. Saat proses mencapai 10%, retakan pertama akan terjadi. Hyun pun bilang, kalau monster Pangenia bisa bergerak bebas di dunia nyata, maka apa mungkin item yang kudapatkan sebelumnya bisa digunakan di sini? Hyun segera mengambil pouch yang berada di atas mejanya, dan ketika dibuka muncul dua item seperti Michaelia, Sword, dan juga Hydreigon Soul. Hyun memegang Hydreigon Soul dan dia bilang, gimana cara aku menggunakan ini? Kalau di dalam game kan tinggal pencet 2 kali. Namun tiba-tiba Hyun kembali teringat dengan item yang bernama Broke Piece of Golden Skill yang tadi berada di samping pouch. Dari penjelasan yang diingat sebelumnya, kalau ini adalah item yang memungkinkan sinkronisasi antara dunia nyata dan Pangenia. Bisa digunakan dalam durasi 24 jam. Jadi player bisa mematikan dan juga menyalakannya selama Pangenia dan dunia nyata masih terpisah, belum menyatu. So Hyun pun mengambil pecahan relik Golden Skill dan dia bilang, aktifkan. Di saat itu pula cahaya yang terang terpancar dari Broke Scale tersebut. Di tempat lainnya, lebih tepatnya di mana para monster mulai memangsa manusia di luaran sana. Terlihat seorang ibu yang menggendong anaknya lari sekuat tenaga dari kejaran monster mantis di sana. Namun naasnya tiba-tiba puing-puing bangunan menimpa ibu itu sehingga membuat si ibu terhimpit beberapa batu yang besar. Tapi si anak terlihat selamat. Nggak berselang lama seorang wanita dengan pakaian kantoran datang ke tempat anak itu dan menyelamatkannya. Si anak terus memanggil ibunya sambil menangis. Di saat yang sama pula beberapa ekor monster udah berada di dekat mereka dan udah bersiap menyantap mereka. Namun zras, tebasan-tebasan yang sangat dahsyat langsung membelah tubuh dan kepala monster-monster tersebut sampai tercerai-berai menjadi beberapa bagian. Hyun datang dengan gaya yang keren. Lalu saat dia bangun pun Hyun menebas setiap monster-monster yang berada di sekitaran mereka dengan rentetan serangan yang cukup gila. Terlihat wanita kantoran udah terduduk lemas di sana. Tadinya dia mengira kalau ini adalah akhir hidupnya, tapi ternyata seseorang menyelamatkannya. Beberapa monster kembali menyerang secara tiba-tiba dari belakang Hyun. Wanita kantoran itu pun berteriak dengan kuat, "Awas!" Tapi brok! Monster mantis itu langsung hancur dimakan oleh naga yang berukuran sangat besar yang berada di belakang Hyun. Ngelihat itu tentu si wanita kantoran ini sangat kaget dan dia bilang dalam hati, apa itu? Naga berkepala 9. Apa ini mimpi? Pandangannya sama sekali nggak lepas dari Hyun yang menunggangi naga 9 kepala itu sambil menebas setiap monster yang berada di sana. Sepertinya setelah melakukan sinkronisasi dengan relik, Hyun bisa menggunakan item-item dari Pangenia dan juga kekuatan dari Pangenia. Lalu naga yang dikendarai Hyun itu juga kemungkinan adalah sebuah item yang bernama Hydreigon Soul. Jadi saat ini monster-monster muncul secara serentak di seluruh dunia. Mereka langsung menghabisi manusia yang dilihatnya dan menghancurkan peradaban manusia. Tapi bukan hanya monster aja yang muncul. Para warrior yang bisa mengalahkan monster-monster ini pun juga tiba-tiba muncul. Intinya dunia nyata berubah dengan sangat cepat. Terlihat seseorang sedang berada di apartemennya, sedang melihat YouTube dan video-video yang tersebar di dunia nyata, di mana kemunculan warrior dan juga monster-monster yang saat ini sedang viral di mana-mana. Orang itu pun bilang, "Cih, bodoh, mereka menyanyiakan Piece of Golden Skill." Sebelumnya memang udah dikonfirmasi kalau dunia nyata dan Pangenia akan segera bergabung. Pria yang mengatakan itu adalah seorang player dari Pangenia yang bernama Slaughter. Yap, seiring dengan berjalannya waktu, Pangenia dan dunia nyata akan menjadi satu dunia. Dan ketika era itu nanti akan tiba sepenuhnya, maka semua orang akan menjadi kompetitor. Lalu peringkat yang terbaru dari Hall of Fame pun muncul. Peringkat pertama itu benar-benar gak masuk akal, anjir. Apa Randolph ini adalah Phantom, kata si Slaughter. Jadi siapakah Phantom yang dimaksud oleh si Slaughter? So player yang bernama Phantom ini juga dikenal dengan sebutan Ghost. Ya intinya gak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Semua orang menyebutnya dengan dua panggilan itu. Dia adalah orang pertama yang membentuk ekspedisi NPC yang disebut dengan Demon World Expedition. Satu-satunya pencapaian yang tertinggi sebelum game ini berakhir.
Meskipun ekspedisi ini berakhir dengan kegagalan, nggak diragukan lagi, dia memang player terkuat nomor 1 Pangenia. Slaughter pun bilang karena karakter terkuat yang dimiliki oleh Phantom akan dipanggil kembali setelah dia mati, jadi Pangenia pasti akan memanggilnya juga ke dalam dunianya ini. Meski tampilannya dan equipmentnya menghilang, namun talent dan karakter sebelumnya pasti masih ada. Itulah kenapa aku menduga player bernama Randolph ini, yang si ranking 1 ini, kemungkinan adalah Phantom. Jadi siapakah Phantom ini? Tentu Phantom adalah karakter yang dibuat oleh Hyun sebelumnya. Karakter yang dia mainkan dan mati sebelum dunia ini berubah seutuhnya. Terlihat saat ini Hyun sepertinya udah masuk kembali ke Pangenia. Dia udah kembali berada di tempat sebelumnya saat dia lockout di bathtub kamar mandi. Saat ini Hyun menatap langit-langit dan dia bilang, ternyata benar, batasan antara dunia nyata dan Pangenia akan segera berakhir. Saat aku memainkan karakter terakhir yang kubuat di Pangenia, aku hampir mencapai akhir dari game ini. Yap, saat aku menjalankan Demon World Expedition. Tapi gak peduli apapun yang kurencanakan dan kupertimbangkan, ikut campur mercenary tier atas ke dalam rencana kami benar-benar di luar nalar. Bahkan NPC yang berada di pihak kami sebelumnya pun mengkhianati kami. Ku yakin baik saat itu dan saat ini pasti akan selalu ada orang yang mengganggu rencana yang kubuat. Jadi, yang bisa kulakukan saat ini adalah satu, bertambah menjadi jauh lebih kuat dari siapapun, sehingga nggak ada lagi yang bisa mengganggu rencanaku. Aku harus segera bertambah kuat sebelum kedua dunia menyatu secara utuh. Hyun pun pergi menemui Isabel, dan ketika dia sampai ke ruangan Isabel, Isabel bilang, "Apakah udah selesai berbicara dengan bintang?" Hyun pun ngejawab, "Yap, kau udah menepati janjimu, maka aku pun akan menepati janjiku juga." Jadi untuk menghapuskan kutukanmu itu Isabel, maka bawa aku ke Sanctuary. Tentu mendengarkan itu Isabel sangat kaget dan dia bilang, "Membawamu ke Sanctuary? Apa kau gila?" Tapi sambil tersenyum Hyun bilang, "Para bintang ada di sana." Dalam hati Hyun juga bilang, quest selanjutnya yang akan kuselesaikan adalah mendapatkan kelas. Lalu kelas yang kuinginkan berada di sana. Beberapa waktu pun berlalu dengan cepat. Terlihat saat ini Isabel dengan dual dagger yang berlumuran darah udah memasuki suatu tempat bersama dengan Hyun. Di sekitaran mereka juga mayat bergeletakan. Yap, Isabel udah menghabisi beberapa penjaga reruntuhan tersebut dan mereka udah memasuki Sanctuary. Jadi apa yang terjadi sebelumnya tepat setelah Hyun meminta Isabel untuk menemaninya. Bukannya Isabel sepertinya akan menolaknya ya sebelumnya. Jadi ketika itu Hyun langsung bilang ke Isabel kalau ada bintang di sana. Tempatnya tersembunyi. Ya, niat asli dari Hyun sendiri adalah mendapatkan job class miliknya untuk menjadi jauh lebih kuat lagi. Dan tempat untuk mendapatkan job class yang sangat diincarnya ada di dalam Sanctuary ini. Dan soal bintang yang dimaksud oleh Hyun ternyata itu juga ada di Sanctuary. Memang benar. Entah apa yang dimaksud dengan bintang di sini, Mimin juga belum tahu ya. Kita lanjut aja, nanti kita pasti akan tahu ke depannya nanti. So, ketika Hyun bilang dalam hatinya, ketika aku mengembangkan karakterku sebelumnya, aku secara nggak sengaja menemukan bintang keempat. Yap, kemungkinan hanya akulah player yang mengetahui posisinya. Lalu ngelihat wajah Isabel yang mulai ragu, Hyun pun bilang, "Waktu kita terbatas Isabel, maka pikirkanlah baik-baik. Ini kesempatan terakhirmu untuk meninggalkan gurun ini." Kita kembali ke timeline yang sekarang. Oleh sebab itulah Isabel mau menuntun Hyun masuk ke dalam Sanctuary yang sebenarnya nggak boleh dimasuki tersebut. Ketika ngelihat mayat-mayat yang dihabisi oleh NPC top tier ini, Hyun bilang dalam hati, "Kalau aku gagal meyakinkannya, kemungkinan kepalakulah yang saat ini menggelinding di lantai." Nggak berselang lama, mereka akhirnya masuk ke sebuah tunnel rahasia. Dan saat mereka memasuki tunnel tersebut, notif muncul dan mengatakan kalau mereka memasuki Hidden Sanctuary of Desert. Notif susulan pun mengatakan kalau area tersebut dipenuhi oleh racun dan demonic energi. Jika demon resisten rendah, maka disarankan untuk nggak memasuki tempat tersebut. Tapi lagi-lagi trade OP dari Hyun menghandle segalanya. Sebuah hidden trade yang bernama Giant Anti-Magic aktif dan melindunginya. Ya, dalam situasi normal seharusnya player berlevel 2 sama sekali nggak akan mungkin bisa bertahan di tempat seperti ini.
Hyun menunjukkan jalan kepada Isabel dan masuk lebih dalam ke dalam tunnel tersebut sampai si Isabel ngeliat area sekitar dan bilang sambil tersenyum, "Sepertinya kita salah jalan, ayo kembali." Bahkan seorang Starbearer pun bisa melakukan kesalahan ya. Namun tiba-tiba Hyun menghentikannya dan menarik Isabel dari belakang sambil bilang, "Hei, mau kemana kau?" Lalu Isabel menjelaskan kalau jembatan di depannya itu adalah sebuah jebakan. Tekanan udara yang mengarah dari bawah itu didesain untuk menyapu semua orang yang melewatinya tanpa izin. Lalu Hyun pun membungkuk dan memberikan isyarat kepada Isabel untuk naik ke punggungnya sambil bilang, "Naiklah, aku akan tunjukkan kepadamu jalannya." Isabel sedikit merasa malu dan dia juga nggak menyangka kalau Hyun sebelak-belakan ini berani menyuruhnya untuk menggendong. Lalu Hyun pun bilang, "Pegangan dengan erat." Setelah Hyun mengatakan itu, dia pun langsung berlari tanpa keraguan sedikit pun menuju ke pinggir jurang yang ngebuat Isabel panik lalu berteriak, "Woi kampret, berhenti, kau mau kemana? Itu adalah jalan yang salah, goblok!" Tapi Hyun sama sekali gak mempedulikan kata-kata Isabel tersebut dan langsung melompat ke dalam jurang itu. Di saat yang sama pula, sebuah hidden trait aktif, sebuah hidden trait yang bernama Mutan, yang memungkinkan Hyun untuk melihat semua rahasia yang tak kasat mata sekalipun. Hyun dan Isabel saat ini terlihat berlari dengan sekuat tenaga berkecepatan tinggi di atas tangga yang tak kasat mata. Dengan keheranan Isabel bilang, benar-benar ada jalannya." Hyun pun tersenyum ke arah Isabel sambil iseng mengejeknya dan nggak terlihat takut sedikit pun. Mendengarkan itu Isabel pun bilang dalam hati, "Kenapa dia terlihat terlalu santai saat berbicara denganku?" Tapi sikapnya itu bukan semacam kepercayaan diri yang datang dari kekuatan miliknya, tapi itu lebih seperti sebuah kepercayaan karena udah mengenalku sejak lama. Oleh sebab itu Isabel pun bilang ke Hyun, "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Hyun pun ngejawab singkat, "Ya, aku pernah melihatmu, tapi kau gak pernah melihatku." Kira-kira seperti itulah. Gak berselang lama, Hyun dan Isabel sampai di sebuah tempat seperti lantai baru di sana. Lantai yang terlihat dipenuhi oleh padang rumput yang luas. Ngelihat tempat tersebut, Hyun bilang, tempat ini ya, kalau aku gak salah ingat setelah ini adalah..." Tiba-tiba sebuah gemuruh terdengar di dekat mereka dan bongkahan bebatuan yang dari tadi diam saat ini tambah bergerak dan bergetar hebat, kemudian menjadi sebuah golem-golem batu yang langsung mengelilingi mereka. Saat Hyun ngelihat golem-golem tersebut, dia pun bilang kalau dilihat dari ukuran rune yang berada di tengah dadanya mereka ini, kemungkinan mereka itu adalah upper golem atau golem tingkat tinggi. Di levelku yang sekarang, maka sedikit aja aku terkena dengan serangan mereka, maka aku pasti akan koit dah pasti. Isabel maju ke depan Hyun dan dia bilang, "Mundur, karena ini nggak akan lama." Sebuah golem langsung berlari ke arah Isabel dan menghempaskan sebuah serangan Stone Punch yang sangat dahsyat. Isabel udah berada di posisi siaga bertarung dengan kedua tangannya yang udah memegang belati pun tersenyum. Setelahnya, zing zing zing, tebasan demi tebasan langsung dilepaskan sehingga tangan golem yang berusaha menyerang tadi langsung terpotong-potong seperti tahu kecil dalam sekejap. Isabel pun selanjutnya langsung menerjang ke setiap golem itu dan membelah tubuh mereka beserta rune yang berada di dada mereka sampai semuanya tersapu bersih sekejap kemudian. Hyun di belakang sana terlihat santuy dan menonton saja. Lalu di hadapan Hyun muncul notif yang mengatakan, "Sekarang Anda mendapatkan kelas Golem Maker. Apakah Anda mau menerima kelas ini?" Hyun bilang, "Wah, ternyata sistemnya menganggap hasil kerja Isabel sebagai hasil kerjaku juga ya. Apakah sistemnya menganggap kami ini adalah sebuah party?" Di Pangania, kelas tipe summoner ini bisa dibilang jarang sih. Jadi Golem Maker itu adalah kelas yang lumayan bagus sebenarnya. Dan kalau kita berbicara soal hierarki kelas, maka kelas Golem Maker ini setidaknya memiliki rank high tier. Tapi bukan kelas yang kuinginkan. Hyun langsung menolak kelas tersebut dan kembali bilang, "Karena yang akan memberikan kelas yang kuinginkan adalah lawan yang sepenuhnya berbeda." Nggak lama setelah dia mengatakan itu, notif kembali muncul dan bilang, "Ancient King, raja dari pegunungan ini, telah dikubur dengan nama Nameless Star, marah atas kedatangan para penyusup." Aura yang pekat pun mulai berputar di sekitaran area tersebut. Tiba-tiba seekor ular raksasa yang sangat besar muncul di hadapan Isabel saat ini. Dan dalam hati Hyun bilang, "Akhirnya kau menunjukkan dirimu, Dewa Agung yang melindungi bintang, Ancient King Dramut."
Notif pun muncul dan mengatakan, level yang direkomendasikan adalah level 10. Level Anda sangat jauh dari rekomendasi level. Dari belakang Isabel bilang, woi, kau nggak berpikir menyuruhku untuk datang kemari dan melawan Mountain Guardian untukmu, bukan? Lalu dengan wajah santainya Hyun pun bilang, tenang, santuy, chill bro. Walaupun tampangnya sedikit menyeramkan, tapi dia lembut kok. Dia nggak akan menyerang orang lain terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Dramut langsung menerjang ke arah Isabel dengan kecepatan penuh yang ngebuat Isabel harus langsung menghindar dengan refleks penuhnya sampai dia terduduk di tanah. Sedangkan Hyun sendiri agak kebingungan dan ngelihat ke arah Isabel dengan sedikit berkeringat gak enakan. Karena tadinya dia baru aja bilang kalau Ancient Mountain ini gak akan menyerang terlebih dahulu. Hyun pun bilang ke Isabel, ini aneh. Seingatku dia adalah makhluk yang ramah dan membantu menunjukkan jalan. Tapi tiba-tiba Ancient King Dramut mengatakan, penantang Sanctuary, kalahkan aku dan buktikan dirimu. Isabel langsung ngejawab dengan panik, tunggu. Bukan aku yang menantang Sanctuary. Namun Dramut kembali bilang, sebelumnya kau yang menghancurkan penjagaku, tapi sekarang kau malah menyangkalnya. Kalau kau nggak bisa membuktikan dirimu, maka kau akan mati. Dramut pun langsung menyerang ke arah Isabel beberapa kali sampai ngebuat dia berlari sekuat tenaga untuk menghindari setiap serangan dari Dramut itu. Isabel berteriak ke arah Hyun dan dia bilang, woi kampret, kau jangan diam aja di situ sialan. Beritahu aku apa yang harus kulakukan. Dalam hati Hyun bilang, saat aku menyelesaikan tempat ini sebelumnya, aku gak punya ingatan kalau aku harus mengalahkan Dramut terlebih dahulu dah. Apa sesuatu berubah? Tapi tiba-tiba Hyun menyadari sesuatu. Yap, saat dia datang ke Sanctuary sebelumnya, Hyun menggunakan karakter Wilhelm, karakter Transcendent 5 star dengan level 10, level tertinggi di game saat itu. Dan ketika Hyun datang sebelumnya, Dramut langsung patuh dan dia langsung membimbing ke sang bintang. Yap, alasannya sederhana, karena aku memenuhi kualifikasi. Artinya jika kau lebih lemah dari Dramut, maka dia akan menyerangmu. Dulu kekuatanku sungguh luar biasa. Pantas, kata Hyun dalam hatinya. Hyun pun terus berpikir apa yang harus dia lakukan. Di sisi lain, Isabel sendiri saat ini dengan tubuh yang sedikit terhalang pergelakannya karena ada racun dari Sanctuary yang membuat dia nggak bisa mengimbangi pergerakannya dari Dramut dengan damage yang sangat besar pula di setiap serangan Dramut ini. Dia terlihat terkapar di tanah sambil ngelihat sebuah serangan besar dari Dramut yang bersiap meratakannya dengan tanah. Dalam hati Isabel, apa datang kemari karena perkataan dari Starbearer adalah sebuah kesalahan. Apakah ini adalah akhir dariku? Namun tepat ketika serangan Dramut mau menghantamkan Isabel, tiba-tiba Hyun berteriak, hentikan itu Dramut! Tentu Dramut yang mendengarkan itu kaget dan menghentikan serangannya. Dia pun langsung bilang, dari mana kau tahu nama asliku? Hyun sedikit mendekatinya dan dia bilang dengan mantap, aku, mastermu, Wilhelm telah kembali. Mendengarkan pernyataan tersebut, Dramut tertawa terbahak-bahak di mana suaranya bahkan menggema di seluruh daratan yang luas tersebut. Lalu dia bilang, Wilhelm, kau? Goblok, kau bahkan gak siap menerima sang bintang. Kau bahkan lebih lemah dari para golem penjaga sebelumnya. Tapi kau mengaku sebagai Wilhelm. Hahaha, dengar bodoh. Wilhelm adalah manusia yang sangat kuat, transenden sempurna yang layak menjadi masterku. Tapi Wilhelm gagal dalam Demon World Expedition. Semua bintangnya jatuh dan itu artinya dia udah mati. Meski dia udah pergi, makhluk rendahan sepertimu gak pantas menyebut namanya. Dramut langsung mau memakan Hyun saat ini. Tapi dengan tenang Hyun bilang, hormati kontrak yang udah kita buat Dramut. Dramut kembali menghentikan serangannya dan nanya, bagaimana kau bisa tahu tentang kontrak yang kubuat dengannya? Gak ada seorang pun yang seharusnya tahu tentang itu. Siapa kau sebenarnya, manusia? Hyun pun ngejawab, kalau kau ingin tahu maka tunjukkan jalannya. Maka sang bintang yang akan membuktikan siapa aku. Si Dramut pun bilang, sang bintang gak akan memberikan belas kasihan kepada mereka yang gak memenuhi kualifikasi. Kau akan terbakar oleh api saat kau mendekatinya. Tapi tentu Hyun sama sekali nggak gentar. Dia udah ada rencana tentunya. Malah dia sedikit menantang Dramut dan dia bilang apakah dia takut kalau nantinya sang bintang akan membuktikan kualifikasinya dan membuat Hyun menjadi Master Dramut.
Sambil sedikit tertawa, Dramut pun bilang, lucu sekali, kau hanya bocah yang akan hancur sebentar lagi. Kenapa kau sangat percaya diri dan sombong? Baiklah, baiklah, ikuti aku akan mengantarkanmu ke Sang Bintang. Aku gak percaya kau adalah Wilhelm, tapi kau tahu tentang kontrak itu. Aku gak pantas untuk membunuhmu, jadi lebih baik Sang Bintang yang mengurusmu. Gak berselang lama, mereka pun tiba di sebuah altar dan Isabel nanya, kita udah sampai di tempat bintang? Hyun ngejawab, yap, lebih tepatnya adalah objek yang berada di altar itu adalah Sang Bintang itu sendiri. Dengan wajah yang sedikit kaget juga bingung, Isabel bilang, tengkorak itu Sang Bintang? Hyun ngejawab, ya, lebih tepatnya itu adalah wajah Leah. Leah merupakan sang dewi kembar Pangenia itu mati sebelumnya. Tubuhnya terpecah menjadi 32 fragmen yang tersebar di seluruh benua. Dan 32 fragmen itu kita sebut sebagai bintang. Hyun memegang tengkorak tersebut dan dia bilang dalam hati, dan ini digunakan sebagai katalis bagi para player untuk mencapai transcendent. Tapi tiba-tiba pilar-pilar meledak dengan dahsyatnya di sekitaran Hyun yang ngebuat Isabel panik dan berteriak, woi, apa kau yakin gak apa-apa? Sedangkan Dramut sendiri dengan wajah puasnya pun mengatakan, aku udah memperingatkanmu, kau akan terbakar hanya dengan mendekati Sang Bintang. Meski kau bersikap percaya diri, Sang Bintang jelas-jelas menolakmu. Terbakarlah sampai mati manusia. Si Hyun yang di dalam sana mendengarkan kata-kata Dramut terlihat cukup kesal. Tapi Hyun juga terlihat mencoba untuk fokus mendapatkan apa yang dia mau dalam proses ini. Hyun bilang dalam hati, jika kita bisa mendapatkan bintang tanpa memiliki kelas, maka Sang Bintang yang akan memberikan kelas tersebut. Meski aku sebelumnya nggak pernah mencobanya sendiri, tapi aku nggak sengaja mengetahuinya. Hyun pun mengucapkan beberapa kata kunci dengan intonasi yang cukup berat. Dia bilang, Void, Handiwork, All Master, Weapon Master, Giant Anti-Magic, Beast Lord Golden Grace, Mutant Heavenly, Gluton, Great Sake, Druid Nether Affinity, Iron Blood Warlord Heart, dan terakhir, kau yang menghadapi kehancuran. Tepat setelah Hyun mengatakan kata-kata kunci itu, tiba-tiba tengkorak Sang Bintang terserap ke dalam tubuhnya. Dan notif pun muncul dan mengatakan, mana telah dikonversi menjadi energi bintang. Anda telah mendapatkan skill utama Star Pierce level 1 dan subskill Blessing of Star level 1 juga. Anda mendapatkan efek bintang dan seluruh stat naik level 5. Setelah Transcendent, efek bintang tidak menghilang. Jadi ketika selang beberapa detik diam, kembali muncul notif baru yang mengatakan Anda telah mendapatkan kelas Star Successor. Isabel yang melihat apa yang berada di hadapannya benar-benar cuma bisa bengong dan dia bilang dalam hati, dia menyerap Sang Bintang. Setelah itu Hyun pun ngelihat ke belakangnya ke arah Isabel dan dia bilang, Isabel, apa yang akan kau lakukan setelah kutukanmu terangkat? Isabel pun langsung ngejawab, meninggalkan gurun ini dan menemukan garis keturunan Dersian. Hyun ngejawab, aku akan membuatmu bisa meninggalkan gurun ini dan mengangkat kutukanmu. Tapi dengan satu syarat, mengabdilah kepadaku selama 1 tahun. Setelah itu aku akan memberikan kebebasan untukmu, lalu membantumu juga menemukan garis keturunan keluargamu. Isabel langsung teringat dengan ratu yang juga sebelumnya memberikan iming-iming dan syarat untuk mengangkat kutukannya itu. Tapi itu lebih seperti sebuah tipuan untuk memanfaatkannya. Ngelihat keraguannya dan juga karena Hyun tahu apa latar belakang ceritanya si Isabel ini, maka Hyun pun mendekati Isabel, memegang pundaknya sambil bilang, aku bukan seperti si ratu itu, aku nggak akan berbohong. Ngelihat sebuah ketulusan yang terpancar di mata Hyun, maka Isabel pun bilang, saya akan melayani Anda. Sambil tersenyum, Hyun pun mengatakan, keputusan yang bijak, Isabel. Setelahnya Hyun pun ngelihat ke arah Dramut dan bilang, hey Dramut, pemilik bintang adalah mastermu, bukan? Dengan sedikit berkeringat, Dramut ngejawab agak terbata-bata, benar. Lalu dengan wajah kesal, Hyun pun bilang, kalau begitu, tundukkan kepalamu, brengsek. Di tempat yang berbeda terlihat di kediaman sang ratu. Seorang bawahannya melapor kalau Isabel yang menerobos santuari dengan seorang budak yang dibebaskannya. Tentu mendengarkan laporan tersebut membuat si ratu sangat kesal, lalu memerintahkan kepada bawahannya untuk menangkap mereka semua.
Sedangkan di dunia nyata, saat ini di sebuah kafe terlihat dua pria yang terlihat kembar sedang nongkrong bersama seorang wanita di sana. Pria kembar yang memakai baju hijau pun bilang, "Apa benar Randolph itu benar-benar Phantom?" Dan pria kembar yang memakai baju marron pun ngejawab, "Udah pastilah itu. Untuk seseorang yang bisa mendapatkan kelas skor lebih tinggi daripada Gracia, itu mustahil bro, kecuali dia udah tahu seluk-beluk semua game ini." Mereka bertiga terlihat berdiskusi serius tentang apakah mereka harus menemui Phantom itu terlebih dahulu sebelum yang lain menghubunginya juga. Lalu masalahnya gimana mereka bisa menemukannya. Bahkan sebenarnya sebelum game ini menjadi kenyataan pun mereka udah mencari Phantom kesana kemari tapi nggak ada hasil apapun. Salah satu dari mereka pun bilang, "Bagaimana dengan cara phishing? Karena Secret Auction Hall telah dibuka sebagai hadiah dari main quest kedua, Phantom pasti akan menggunakannya juga, bukan?" Yang cewek pun ngejawab sambil berpikir, dia akan membutuhkan banyak item kalau dia ingin mendapatkan peringkat di main quest ketiga nantinya. Phishing kah? Jadi, apakah phishing yang mereka dari tadi bicarakan ini? Phishing adalah sebuah cara yang biasanya dilakukan di Secret Auction Hall, tempat di mana para player bertukar item. Player akan menggugah item yang berkualitas bagus dengan harga yang murah. Kemudian dengan menggunakan kemampuan dari talisman untuk melacak lokasi keberadaan pembeli. Lalu player newbie yang nggak tahu soal ini pun biasanya akan asal membeli barang murah begitu saja. Mereka kemudian akan dilacak, dirampok, dan dihabisi. Si kembar baju merah pun bilang, "Tapi apa iya orang seperti Phantom akan tertipu semudah itu? Kalau dia memang Phantom sih, dia pasti akan tahu setiap opsi talisman yang ada di dalam game ini." Tapi tiba-tiba cewek di depan mereka tubuhnya bergemetaran. Lalu dengan mata lope-lope dan wajah yang memerah, dia pun bilang, Phantom. Meski dia gagal, tapi dia tetap melakukan ekspedisi itu dengan sangat luar biasa. Ketegasan seperti itu udah jelas sangat jarang sekali, bukan? Kalau dia melihat ada item bagus dan langsung membelinya gitu aja, maka kalian harus menantangnya secepat mungkin. Yah, silahkan aja. Tapi kalau dia menyerang, tentu kalian akan mati. Itulah Phantom yang ku kenal. Kita harus segera menemuinya dan mengundangnya ke dalam guild kita apapun yang terjadi. Kira-kira di dunia nyata gimana ya sosok Phantom itu? Apakah dia seorang CEO? Atau konglomerat, atau bahkan lebih gila lagi? Kita harus memastikan kalau dia harus bergabung dengan guild kita terlebih dahulu. Tawa obsesi dari cewek di depan mereka yang membuat si kembar cuma bisa berkeringat dan menggeleng-geleng kepala karena mereka sendiri memang paham betul dengan sifat dari psikopat cewek ini. Di tempat yang berbeda, ada seorang pria rambut panjang yang berkuncir dan dia sedang melihat jendela status Hall of Fame-nya. Di peringkat pertama dia bilang, Randolph memiliki 220 poin. Kelas macam apa yang sebenarnya yang dia miliki sehingga dia bisa mendapatkan poin sebanyak itu? Gak penting juga. Toh selama aku bisa membunuh orang-orang yang di peringkat atas, aku bisa terus naik lagi. Terlihat pria itu duduk di atas tumpukan mayat orang yang baru aja dia habisi dengan begitu gilanya. Wah, siapakah dia sebenarnya? Nanti kita juga akan tahu, boy. Di tempat lainnya, Hyun yang saat ini sedang menaiki Dramut bersama dengan Isabel sedang melihat beberapa notif yang muncul di hadapannya yang mengatakan penjelajahan Sanctuary telah selesai. Red Exploration Anda mendapatkan nilai 100. Angka yang sangat sulit dipercaya bahkan saat melihatnya secara langsung. Anda adalah player pertama yang menyelesaikan Desert Sanctuary. Titel didapatkan Conqueror of Sanctuary. Di sini Hyun mendapatkan beberapa item yang salah satunya adalah teleport book yang bisa digunakan untuk menteleportasikan dirinya sendiri ke tempat yang pernah dia kunjungi dan jelajahi dan bisa digunakan sehari sekali. Lalu Hyun juga mendapatkan item langka lainnya yang bernama Shadow Cloak, item yang bisa membuat dirinya menjadi invisible. Jubah yang memiliki skill steal ini benar-benar gratis dan benar-benar dropan yang gacor parah. Dramut tiba-tiba merasakan adanya penyusup dan dia memberitahukan itu kepada Hyun dan juga Isabel kalau ada penyusup yang masuk ke Sanctuary. Isabel mengatakan ke Hyun kalau kemungkinan pasukan itu adalah pasukan yang dikirimkan oleh sang ratu untuk mengejar mereka. Memang ratu sendiri nggak mungkin turun tangan di sini, namun jumlah pasukan ini pasti sangat banyak dan merepotkan. Bahkan dengan Dramut di sisi mereka bakalan sulit untuk menyingkirkan semuanya.
Hyun pun ngejawab, Dramut kan guardian di Sanctuary ini. Jadi ya biar dia yang menahan mereka semua. Jadi saat Dramut sedang menahan pasukan si ratu, Hyun dan Isabel pun bergerak secepat mungkin menuju ke gate gurun yang berada di ujung gurun ini. Dalam perjalanan Hyun bilang ke Isabel kalau pasukan yang datang itu kemungkinan barulah gelombang pertamanya. Kalau kita berada di sana bersama Dramut dan menahan mereka di dalam sana, kemungkinan kita akan terkepung setelah gelombang selanjutnya datang. Jadi pilihan terbaiknya adalah segera pergi dari sana. Lagian juga Dramut itu kan gak bisa keluar dari gurun. Beberapa saat kemudian, sampailah Hyun dan Isabel di sebuah warp gate yang belum aktif. Hyun bilang, begitu kita masuk ke gate ini, maka kita akan keluar dari gurun. Terlihat Isabel cukup deg-degan kalau ini memang pertama kalinya baginya untuk keluar dari gurun karena kutukan yang dia terima sebelumnya. Hyun bilang ke Isabel kalau gate ini butuh waktu agar bisa digunakan nanti. Selama waktu itu berjalan, aku juga harus akan berkomunikasi kepada sang bintang, kata Hyun dengan alasannya. Jadi bisakah kau melindungiku, kata Hyun kepada Isabel. Dalam hati Hyun bilang kalau dia mau lokot sebentar dan mengecek keadaan di dunia nyata. Dengan adanya Dramut yang menghalau para pengejar, maka sampai mereka sadar kalau Hyun dan Isabel udah meninggalkan Sanctuary, maka kemungkinan masih ada sedikit waktu yang mereka miliki. Oleh sebab itu pula Hyun memutuskan untuk langsung logout. Notif muncul dan mengatakan, tolong pastikan karakter Anda berada di lokasi yang aman. Sedetik kemudian Hyun pun terjaga di atas kasurnya. Dia bilang, aku masih belum terbiasa dengan sensasi kembali ke tubuh asliku setelah menggunakan tubuh random di Pangenia. Hyun mengecek HP-nya dan dia bilang belum ada berita yang genting dan peringatan tentang bencana, yang artinya terjangan dari para monster belum muncul lagi, namun dia juga harus segera bersiap. Dalam hatinya dia bilang, dunia nyata dan Pangenia segera menyatu sedikit demi sedikit. Itu udah pasti, tapi masih banyak yang belum ku ketahui tentang itu semua. Makanya aku harus kembali ke dunia nyata secara periodik untuk mengumpulkan informasi. Tapi tiba-tiba dia sedikit kaget karena mantannya ngechat duluan. Cewek yang bernama Kim Seoyeon itu menanyakan kabar Hyun dan mengajaknya untuk ketemuan. Oke, kita berpindah di sebuah kafe di mana Soyeon sedang menunggu Hyun di sana dan dia sedang menelpon pacarnya yang sekarang yang berniat mau memutuskannya. Dari telepon Soyeon bilang, "Aduh, bukannya kau yang menggodaku dan bilang kalau kau ini kaya? Sekarang kau berlagak miskin. Lalu apa hal yang aku katakan yang begitu salah di matamu itu?" Setelah perdebatan panjang di HP yang mengundang banyak perhatian oleh pengunjung kafe di sana, Soyeon pun langsung menutup teleponnya sambil bilang kepada pacarnya yang sekarang kalau dia mau menemui seseorang dulu. Setelah telepon ditutup, dalam hatinya Soyeon bilang, "Cih, meskipun Hyun Myung itu menyedihkan, tapi setidaknya dia mendengarkanku. Seharusnya aku bertahan lebih lama dengannya. Kalau aja dia punya uang lebih banyak lagi, aku pasti nggak akan putus dengannya sebelumnya." Namun tiba-tiba Hyun Myung pun datang dan disambut dengan wajah senyuman menggoda dari Soyeon. Soyeon pun bilang, "Apa mungkin karena udah lama aku lihat auramu berubah dan sepertinya kau juga terlihat lebih kekar." Tapi Hyun langsung menjawab dengan to the point, "Beritahu aja apa yang kau mau dan aku nggak bisa berlama-lama di sini." Mendengarkan itu Soyeon pun bilang dalam hati, "Bersikap sokkah?" Gak seperti dirinya yang biasanya. Soyeon pun langsung menggunakan rayuannya dan dia bilang, "Sepertinya ada beberapa hal yang memang gak berubah. Kamu masih selalu datang saat aku memanggilmu. Itu adalah hal yang paling aku suka mengenaimu. Setelah kita putus, aku sadar betapa baiknya kamu kepadaku. Aku terus memikirkanmu dan menyesali segala perbuatanku. Jadi, bagaimana denganmu? Apakah kau gak merindukanku sama sekali?" Hyun gak terlalu mempedulikan kata-kata si cewek itu. Dia cuma fokus dengan tulisan di mejanya yang bilang kalau tolong pesan 1 minuman per orang. Lalu dia bilang dalam hati, dia memanggilku kemari tapi dia bahkan gak membelikanku minuman. Haduh. Hyun spontan bangun dan dia bilang, "Kalau kau udah selesai maka aku akan pergi." Tentu mendengarkan kata-kata seperti itu dari Hyun ngebuat si Soyeon lumayan kaget dan dia berteriak, Tunggu, apa kau gak mendengarkanku? Aku bilang aku merindukanmu. Apa ini karena apa yang kukatakan di waktu kita putus itu? Waktu itu aku..." Tapi Hyun sama sekali gak mempedulikan kata-kata Soyeon itu dan terus berjalan pergi meninggalkan kafe tersebut. Lalu dia berhenti sejenak dan dia bilang, "Hey Soyeon,
Apa pacar barumu itu tahu kalau kita bertemu di sini? Kalau kau mau mendekati banyak pria, seharusnya kau hapus dulu foto SNSD-mu itu, bukan cuma foto profilnya doang. Kata-kata itu membuat Soyeon malu karena diucapkan di hadapan pengunjung kafe yang lainnya juga. Saat Hyun pergi dan dia bilang dalam hati, kalau ini terjadi dulu, mungkin aku akan panik dan gak tahu harus berkata apa. Tapi aneh, aku malah tenang. Apakah perkembanganku di karakter Randop udah mulai mempengaruhi tubuh asliku? Saat Hyun keluar kafe, ternyata di sana lagi rame orang dan ada seorang pria yang berteriak, "Sial, padahal aku udah berbuat baik kepadamu dan segalanya. Tapi apa yang kau bilang tadi kepadaku? Stalking katamu. Kalian sedang lihat apa dasar berandal? Apa kalian pikir ini adalah tontonan?" Di sana terlihat ada seorang pria berotot yang sedang memegang cutter dan menjambak rambut seorang wanita. Dan pria itu berteriak, "Kalian semua meremehkanku, ha? Akan kubunuh wanita sialan ini." Si kawan itu tanpa ragu mau menusukkan cutternya ke arah si wanita. Tapi tiba-tiba Hyun bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tiba-tiba udah berada di samping pria itu dan menangkap tangannya. Dengan wajah yang santai dia pun bilang, "Cukup keparat." Dengan sedikit genggaman pergelangan tangan membuat si gendut yang memegang cutter itu pun berteriak histeris kesakitan dan meminta untuk dilepaskan. Ngelihat hal tersebut ngebuat Hyun pun bilang dalam hatinya, "Meskipun aku gak menggunakan piece of the broken scale di dunia nyata ini, tapi aku harus bisa merasakan aku bisa menghancurkan pergelangan tangannya dengan sangat mudah saat ini. Ini bukan ilusi, tubuh asliku memang benar-benar telah berubah." Hyun pun melepaskan si gendut yang memegang cutter tersebut ke arah lantai sampai dia terpelanting dan dia menanyakan keadaan wanita berambut bob yang diselamatkan tadi. Namun tiba-tiba Hyun pun sedikit memperhatikan wajah wanita itu karena rasa-rasanya dia enggak asing. Setelah beberapa detik memperhatikan, barulah si Hyun sadar kalau wanita yang berada di hadapannya ini adalah wanita yang pernah dia selamatkan sebelumnya ketika dia menggunakan kekuatan dari Randop setelah menggunakan piece of broken scale sebelumnya. Namun lagi Hyun fokus bicara dengan wanita itu, tiba-tiba si gendut yang cutter itu menyerangnya dari belakang sambil berteriak, "Bajingan sok jago, mati kau bangsat!" Namun serangan tiba-tiba dari belakang itu pun bisa Hyun hindari dengan refleks yang luar biasa. Dan dalam sekejap pula Hyun mengambil kepala si gendut tersebut lalu menghantamkannya ke lantai dengan sangat kuat sampai dia pingsan di tempat saat itu juga. Cewek yang berada di samping Hyun cuma bisa terkesima dengan mulut yang terbuka. Namun selang beberapa menit kemudian polisi pun datang ke tempat kejadian dan mau menangkap Hyun karena ngelihat dia menyerang seseorang. Tapi tentu si wanita itu nggak tinggal diam. Dia menolak penyelamatnya malah ditangkap polisi dan dia pun mulai menjelaskan semuanya kepada polisi tersebut. Lalu untuk menguatkan statement si wanita itu pun mengatakan kalau dia bernama Kim Hana, wartawan dari JK Broadcasting. Penyiaran itu tempat Hana bekerja dan merupakan perusahaan yang cukup terkenal. Jadinya kedua polisi tersebut pun nanya akan membawa Kim Hana untuk dimintai keterangan lebih lanjut ke kantor polisi dan membebaskan Hyun dari segala tuduhan. Hana memberikan kartu namanya dan dia bilang kalau dia adalah seorang reporter yang mendedikasikan untuk meliput para Dimension Warrior. Hyun sedikit kebingungan dengan istilah Dimension Warrior yang disebutkan itu. Dan setelah Hana menjelaskan panjang lebar apa itu Dimension Warrior, barulah Hyun tahu kalau ternyata yang dimaksud Dimension Warrior itu adalah para player yang ikut ditarik ke Pangenia dan memperoleh kekuatan dari sana seperti dirinya. Kim Hana pun meminta kartu bisnis dan kontak person dari Hyun. Tapi belum sempat si Hyun ngejawab, tiba-tiba si cewek beban Saeong yang tadi udah ditinggalkan di kafe datang berlari dan lalu tiba-tiba memeluk tangan sebelahnya si Hyun sambil nanya, "Apakah kamu terluka?" Ngelihat itu Kim Hana nanya, "Wah, apa dia adalah pacarmu?" Sambil melepaskan tangan Soyeon gitu aja, Hyun pun ngejawab dengan mantap, "Sama sekali bukan. Oh ya, soal kartu bisnis, aku nggak punya." Hana pun meminta nomor Hyun yang langsung diiyakan oleh Hyun sendiri saat itu. Serangan Soyeon yang berada di sebelah mereka yang diabaikan dan diacuhkan juga dipermalukan cuma bisa membeku di tempat. Sebelum pergi, Hana bilang ke Hyun kalau nanti dia akan menghubunginya dan mungkin akan mentraktirnya makan malam sebagai ucapan terima kasih. Setelah mengiyakan, Hyun pun pergi juga dari sana, meninggalkan si cewek beban itu. Dan si Soyeon yang dari tadi membeku di tempat pun bilang dalam hati dengan sangat kesal, Beraninya kau melakukan itu padaku.
Park Hyun Myung, kau itu bukan siapa-siapa, bangsat. Oke, terlihat saat di perjalanan Kim Hana menuju ke kantor polisi, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari kantornya. Dari balik telepon seseorang langsung mengucapkan salam dan dia bilang, "Halo pejabat tertinggi Kim dari stasiun penyiaran kami. Apakah akhir pekanmu menyenangkan?" Hana pun ngejawab langsung, "Namaku adalah Kim Hana, jadi jangan panggil aku dengan sebutan itu." Dari balik telepon orang itu pun kembali bilang, "Ngomong-ngomong, wakil direktur sedang melakukan perjalanan bisnis dan meninggalkanmu sebuah tugas." Saat Hana nanya tugas seperti apa, orang dari balik telepon pun ngejawab, "Wawancara dengan Gracia." Tentu mendengarkan itu ngebuat Hana sedikit kaget karena Gracia sendiri adalah orang penting yang diperlakukan sebagai pahlawan yang menyelamatkan Amerika. Kenapa pula dia dimintai untuk mewawancari orang sepenting itu? Dari balik telepon orang itu pun ngejawab lagi, entahlah. Tapi pahlawan Gracia itu katanya ingin berbicara langsung dengan Anda dan dia sebentar lagi akan sampai di Korea. Terlihat saat ini Gracia masih siluetnya dan sedang berdiri di suatu perbukitan dekat dengan Korea dengan puluhan pedang cahaya yang mengambang di udara. Sepertinya itu adalah merupakan salah satu dari skill miliknya. Kita berpindah ke situasi dalam game di mana karakter Hyun yang bernama Randolph sedang dalam mode diam karena jiwa Hyun sendiri kembali ke tubuh aslinya di dunia nyata. Sedangkan di depan Hyun saat ini terlihat Isabel yang mulai kelelahan karena harus menghabisi satu persatu orang yang mencoba untuk menyelamatkan mereka. Salah satu dari para pengejar itu pun bilang ke Isabel, "Hey Snake Prince, serahkan budak yang berada di belakangmu itu dan kami akan menganggap semua ini nggak pernah terjadi." Karena Isabel nggak mengindahkan peringatan tersebut dan masih dalam mode tempurnya, maka para pengejar itu pun menerjang ke arahnya secara serentak. Tapi tiba-tiba gate yang berada di belakang Hyun pun bersinar dengan terang seiring notif yang muncul yang mengatakan warp telah aktif. Warping dari starting point dapat dilakukan dengan gratis. Para pengejar itu pun makin menggebu lagi untuk menyerang dan menangkap mereka berdua karena warpnya telah aktif. Tapi Hyun udah kembali login ke dalam tubuh Randolph dan dia bilang ke Isabel, "Kau udah bertahan dengan baik, Isabella." Isabel ngejawab, "Kau udah selesai komunikasi dengan para bintang kah?" Hyun pun ngejawab sambil tersenyum, "Yap, udah. Kau udah menepati janji untuk melindungiku, jadi sekarang aku juga akan menepati janjiku." Terlihat Hyun menggenggam udara dan dari dalam genggamannya muncul rekahan cahaya yang sangat menyilaukan. Sampai notif pun mengatakan, "Anda telah menggunakan eksklusif skill Star Successor Star Pierce level 1. Seluruh stat energi telah dikonsumsi dan durasi dari skill Star Pierce adalah 41 detik. Tiba-tiba muncul ledakan yang sangat masif di hadapan mereka dan menghancurkan seluruh pasukan yang ada di depan sana dengan begitu brutality. Teriakan demi teriakan juga menggema di seluruh tempat seiring ledakan cahaya tersebut membesar dan membuat siapa saja yang ngelihat skill itu hanya bisa terdiam di tempat. Isabel bilang, "Inikah kekuatan dari Starbearer?" Hyun ngelihat ke arah Isabel dan bilang, "Isabel, sekarang ini belum terlambat kalau kau mau kembali. Aku gak akan menghentikanmu." Namun setelah ngelihat skill segila itu, mana mungkin Isabel akan ragu lagi. Maka dia pun ngejawab dengan mantap, "Enggak, aku akan tetap lanjut bersamamu." Seiring ledakan cahaya terus berlangsung selama 41 detik ke depan, maka Isabel dan Hyun pun langsung memasuki portal gate. Saat mereka masuk, notif kembali muncul dan bilang Curse of Limit yang dipasang pada Isabella telah ditiadakan dengan Blazing of Star. Koneksi telah dibangun dan ada 12 warp yang dapat diakses dari Gurun Kalsman. Destinasi saat ini yang dipilih adalah pusat benua Arkana. Akhirnya dalam sekejap Hyun dan Isabel pun tiba di sebuah kota yang bernama Arkana. Seiring dengan notif yang mengatakan, "Selamat datang di kota emas Arkana." Notif juga memberikan tip yang mengatakan kalau kota Arkana adalah kota di mana materialisme telah mencapai puncaknya. Tanpa kekayaan yang setara dengan bangsawan tingkat tinggi, Anda disarankan untuk menghindari distrik yang lebih dalam. Isabel sendiri sebenarnya sangat senang karena ini pertama kalinya dia keluar dari gurun dan melihat kota baru. Tapi walaupun begitu, Isabel sadar kalau kota yang mereka kunjungi ini borjuis sekali. Terlihat mereka sangat membutuhkan uang untuk bisa berada di sini. Makanya dengan bangganya Isabel pun bilang ke Hyun sambil memperlihatkan sekantong emas miliknya, "Kalau soal uang sih gak perlu khawatir bro, aku membawa sekitar 300 gold di sini."
Namun Hyun dengan nada yang sedikit mengejek pun bilang, "Oh ya 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 ya. Tapi dengan uang segitu berarti kita hanya bisa menyewa penginapan semalam di sini." Mendengarkan itu tentu membuat Isabel kaget dong, karena 300 gold yang dibawanya ini harusnya bisa membeli 10 budak. Tapi Hyun langsung menunjukkan ke gerobak jualan roti yang ada di sana dan memperlihatkan sepotong roti yang di gerobak tersebut. Siapa sangka sepotong roti di tempat ini seharga 50 gold. Gokil nggak sih? Tapi dengan wajah yang penuh percaya diri, Hyun pun bilang ke Isabel, "Gak perlu khawatir, tenang, banyak uang tergeletak di sini kok," sambil menunjukkan kasino di belakangnya. Lalu Hyun juga bilang, "Asal kau tahu, aku ini adalah orang yang cukup beruntung." Oke, sebelum kita ngelihat apa yang akan Hyun lakukan, maka sedikit Mimin jelasin tentang kota Arkana ini. Jadi, Arkana, kota emas yang juga dikenal dengan kota pemuas nafsu. Di Pangenia, di mana setiap kota punya karakteristik dan pemerintahannya sendiri, maka kota Arkana ini juga punya satu aturan. Uang adalah raja. Dan di tempat dimana semua kekayaan kota berkumpul, di sini di kasino yang ditunjuk Hyun tadi bernama Hudson Casino. Kasino terbesar di kota tersebut, tempat uang datang dan juga hilang dalam sekejap. Jadi saat ini Hyun dan juga Isabel mau mengunjungi kasino tersebut dan mereka pun dihalangi oleh penjaga kasino. Si penjaga bilang kalau untuk masuk maka mereka harus melakukan deposit dulu sebesar 10.000 gold. Tentu itu adalah harga yang benar-benar fantastis. Karena Isabel dan Hyun hanya diam aja ketika dimintai deposito, tentu penjaga itu langsung meremehkan mereka. Bahkan orang-orang yang berada di belakang Hyun pun sedang antri dan malah nyorakin, "Woi, kalau nggak punya uang, minggir sana! Minggir lo miskin! Santai, santai!" Isabel sampai sedikit malu karena disorakin begitu. Tapi tiba-tiba Hyun mengeluarin sebuah item yang bilang apa item ini sebagai jaminan deposit cukup. Jadi item apakah yang dikeluarkan oleh Hyun tersebut? So, item itu bernama Fairy Quintir. Item yang bisa mendobrak limit cap dari sebuah item. Intinya itu adalah item yang sangat langka dan sangat berharga pula. Ngelihat itu, si penjaga langsung bergetar dan seluruh penjaga yang ada di pintu masuk langsung menundukkan kepala mereka lalu memberikan jalan kepada Isabel dan Hyun untuk masuk. Kepala penjaga berteriak, "Kak, kami akan mengantarkan Anda ke ruang VIP." Isabel pun nanya ke Hyun apa yang baru aja dia serahkan kepada penjaga tersebut. Hyun ngejawab ini adalah Fairy Quintir, item yang didapatkan oleh Hyun di Sanctuary sebelumnya. Dan setidaknya harganya adalah sekitar 1 juta gold. Isabel kembali nanya, apa nggak masalah menyerahkan item seberharga itu kepada mereka? Namun sambil tersenyum, Hyun pun ngejawab lagi, "Nggak masalah, kita tinggal memenangkan uang yang setara atau melebihi itu di sini, bukan?" Beberapa menit pun berlalu dengan cepat dan saat ini di dalam kasino sedang terjadi kehebohan yang dahsyat di sana. Sebuah meja game yang menyedot perhatian semua orang yang berada di sana. Orang-orang di sekitarnya pun berteriak, "Apa? Dia menang lagi! Siapa dia? Apa dia adalah Dewa Jodi?" Padahal awalnya dia cuma punya 250 gold, tapi sekarang dia udah punya 1,4 juta gold. BTW, jangan judi ya guys ya. Judi cuma manis di cerita fiksi doang dan aslinya adalah malapetaka. Sedikit nasihat dan oke, kita lanjutkan. Jadi kenapa bisa si Hyun begitu beruntung dalam setiap permainan yang ada di kasino tersebut? Tentu itu karena salah satu trade yang dia miliki yang bernama Blessing of Gold. Setelah menang besar, petugas kasino itu dengan wajah tertunduk pun bilang ke Hyun, "Pak, kami akan membiarkanmu untuk mengambil uang hadiahmu, tapi kau nggak diperbolehkan lagi untuk masuk ke Hudson Casino ini." Hyun pun menggerutu, "Hah? Udahan? Cepat amat." Si petugas kasino pun kembali bilang, "Semua orang yang mengikuti pilihanmu juga ikut menang banyak di sini. Jadi ini udah menjadi sebuah masalah besar bagi kami. Jadi tolong pergi dari sini sekarang, Pak." Terlihat Isabel udah bersiap untuk bertarung kapan saja, tapi Hyun mencegahnya sambil bilang, "Oke, kalau begitu aku akan pergi, tapi aku harus bicara dengan pemilik kasino ini terlebih dahulu." Si petugas menolak permintaan tersebut dan bersikeras terus menyuruh Hyun untuk pergi dari sana. Tapi Hyun kembali ngejawab, "Jangan salah paham, bukan aku yang perlu sesuatu darinya, tapi bosmu itu pasti ingin menemuiku, jadi suruh dia untuk mendatangiku." Terlihat bos kasino saat ini sedang fokus dengan item yang dideposit oleh Hyun sebelumnya, yaitu Fairy Tear.
Dia menggunakan skill Observer Hand level ke-8 dan menganalisa item tersebut lalu bilang dalam hati, item ini udah pasti asli. Siapa sebenarnya dia? Fairy Queen Tear hanya dimiliki oleh Fairy Queen Knight yang saat ini sangatlah langka. Mencari salah satu dari Knight itu aja udah sangat sulit, tapi membunuh mereka dan mengambil Fairy Queen juga butuh kekuatan yang sangat dahsyat. Item ini benar-benar item yang hampir mustahil untuk dicari. Aku nggak pernah memilikinya karena belum ada yang menjualnya dimanapun. Dan aku nggak menyangka kalau item ini akan mendatangiku begini. Siapa pria itu sebenarnya? Namun tiba-tiba salah satu bawahannya dari luar pun mengatakan, Lord Hudson, orang yang meninggalkan item langka itu mengatakan Anda pasti ingin segera menemuinya. Mendengarkan itu, si Hudson sedikit kaget dan tersenyum sambil bilang bahwa dia masuk dan suguhkan teh untuk tamu kita itu. Jadi setelah beberapa saat saling memperhatikan, Hudson pun bilang dalam hati, jadi dia orang yang meninggalkan Fairy Queen Tear ini. Tapi dia nggak kelihatan sekuat itu sih untuk bisa mendapatkan barang langka ini. Hudson nanya maksud Hyun yang bilang kepada bawahannya kalau dialah yang ingin berbicara dengan Hyun. Namun Hyun ngejawab dengan santai, ya seperti itulah sebenarnya. Aku mengatakan apa adanya loh. Jadi kau pasti sangat menginginkan talisman itu, bukan? Hudson sedikit kaget karena Hyun bisa membaca dirinya. Hudson juga bilang kepada Hyun kalau sepertinya Hyun udah mengetahui kalau dirinya merupakan pengumpul talisman langka dan memanfaatkan situasi tersebut. Beberapa detik kemudian mereka pun membahas tentang harganya. Hudson langsung memberikan penawaran pertama sekitar 2 juta gold. Mendengarkan itu, untuk membeli satu talisman aja sekitar 2 juta gold ngebuat Isabella sangat kaget di tempat. Tapi Hyun hanya diam saja sambil meminum tehnya. Dan setelah Hyun meletakkan cangkir tehnya ke meja, dia pun dengan santai bilang 20 juta gold. Isabel di belakang sana cuma bisa mingkem sambil terkejut mendengarkan jumlah fantastis yang diucapkan oleh Hyun itu. Namun Hudson memprotes dan dia bilang kalau 20 juta gold itu adalah overpriced. Bahkan uang itu bisa membeli rumah mewah di tengah kota Arcana ini, di mana kota yang mendewakan kekayaan. Hudson pun bilang, meski talisman ini langka, tapi kegunaannya hanyalah untuk menempa senjata. Kau sungguh berpikir harganya semahal itu? Dengan santai Hyun pun ngejawab, ya bagiku sih enggak, tapi bagimu pasti iya, bukan? Fairy Queen Tear itu bukanlah hanya benda koleksi bagimu, tapi juga tiket masukmu ke Dewan Kota, bukan? Syarat masuk ke Dewan Kota adalah mencapai level 10, tapi untuk mencapai level 10 bagi orang sepertimu itu nggak memungkinkan untuk saat ini. Itulah kenapa kau perlu item yang bisa melepaskan syarat minimum level di perlengkapanmu itu. Ya, itulah kegunaan dari Fairy Queen Tear yang sangat penting bagimu. Terlihat Hudson sedikit terdiam. Tangannya yang tadi mau mengangkat cangkir dan mau meminum teh jadi terhenti sepenuhnya. Lalu Hyun juga kembali melanjutkan penjelasannya dan dia bilang, kau butuh perlengkapan mahal untuk menambal kekuranganmu dalam pertempuran. Dan bagi seorang pemilik kasino sepertimu, alasanmu untuk ingin masuk ke Dewan Kota itu adalah karena kau ingin diakui oleh keluarga tunanganmu, bukan? Dengan Hyun mengatakan itu, raut muka Hudson berubah menjadi sangat serius. Jadi apakah maksud dari ucapan Hyun ini dan mengapa dia mengatakan itu sekarang? So, ada seorang wanita yang bernama Serengeti, seorang putri semata wayang Marquis Weiser dari kerajaan Falan. Dia dijuluki sebagai White Knight dan memimpin 500 prajurit. Sebelumnya dia pergi bersama dengan Hyun untuk Demon World Expedition. Dan dalam hati Hyun pun bilang, tapi untuk menyelamatkanku dia mengorbankan kakinya kepada Demon King. Kukira awalnya tindakan Serengeti itu cuma event biasa, karena sebelum aku masuk ke dunia ini, semua itu terjadi di dalam sebuah game. Tapi setelah kematian dari akun yang kumainkan, yaitu Welheim, dan aku akhirnya masuk kemari, aku menyadari suatu hal. NPC di dalam game yang kumainkan bisa saja adalah player lainnya. Kata-kata Serengeti terbesit dalam ingatanku ketika itu. Dia mengatakan, kalau aku gugur di ekspedisi ini, tolong antarkan ini, Kapten. Serengeti memberikan sebuah necklace yang terdapat foto Hudson di sana. Dan saat Hyun sebelumnya mendapatkan benda tersebut, dia sedikit kebingungan dan berpikir, hah? Apa dunia ini selalu memiliki sistem semacam ini? Karena di setting karakter Serengeti yang Hyun ketahui itu, dia sama sekali belum pernah bertunangan.
Hyun juga bilang dalam hati alasan kenapa dia mau menjadi tunangan seseorang kemungkinan karena pengaruh dari Hudson sendiri. Dan kalau dugaanku benar, maka Hudson adalah player yang memasuki dunia ini sama sepertiku. Kita kembali ke timeline utama ceritanya. Dengan muka yang bengong antara kaget dan bingung, Hudson pun bilang, "Aku gak pernah mengatakan hal ini kepada siapapun. Kenapa kau bisa mengetahuinya?" Sambil ngelihat ke arah Hudson, Hyun juga bilang dalam hati, "Hudson kemungkinan besar memasuki dunia ini lebih lama dariku. Aku harus mengeruk informasi sebanyak mungkin darinya." Hyun pun ngejawab, "Aku gak tahu kok, tapi aku bisa mendengarkan. Sang bintanglah yang memberitahukan itu kepadaku." Tentu mendengarkan itu Hudson kaget dong, dan dia bilang, "Apa? Jadi kau adalah seorang star bearer?" Hyun pun bilang lagi kepada Hudson kalau dia nggak akan memaksanya untuk percaya, tapi yang pasti dia bisa membantunya. Namun dengan satu syarat. Hyun bilang dia nggak butuh uang dari Hudson. Jadi yang perlu Hudson lakukan hanyalah menceritakan kisah hidupnya kepada bintang, kata Hyun. Setelah Hyun mendengarkan sendiri kisah hidupnya, maka dia akan memutuskan untuk membantunya ataupun tidak. Tapi setiap kisah hidup yang disampaikan memang harus benar-benar tulus tanpa kebohongan. Ngelihat Hudson ragu-ragu untuk menerima syarat yang Hyun berikan, maka Hyun pun bilang dalam hatinya, "Aku tahu Hudson kemungkinan sulit percaya kalau aku adalah seorang star bearer, karena memang star bearer sendiri bukanlah orang yang bisa dijumpai dengan gampang. Dan aku juga meminta informasi secara gamblang begini. Ya mungkin dia berpikir kalau aku adalah seorang hunter." Oke lah, sedikit penjelasan ya kawan-kawan. Apakah itu hunter? Apa yang dimaksud hunter oleh si Hyun ini? Dan hunter adalah NPC yang memiliki misi untuk memburu para player. Hunter menyebut player sebagai sinner dan membunuh mereka begitu berhasil menemukan lokasinya. Udah sangat banyak para player yang mati di tangan para hunter ini. Dan metode serta pendekatan para hunter ini juga sangat unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam hati Hyun bilang, mengungkapkan identitasmu di Pangenia ini ya sama saja dengan bunuh diri. Itulah kenapa sebagian besar player menyembunyikan identitas mereka. Dan itu pula penyebab kenapa sangat sulit untuk membedakan antara player dan juga NPC di Pangenia itu. Aku sendiri juga nggak mau mengungkapkan identitasku di sini. Namun begitu, ku yakin kalau Hudson akan menerima tawaranku ini. Setelah Hudson diam cukup lama dan dia pun mulai mengatakan, "Kalau begitu aku harus mulai cerita tentang Serengeti terlebih dahulu." Di sini Hudson pun bercerita kalau semua yang dia inginkan itu demi Serengeti. Dan Serengeti sendiri adalah naik pemberani yang bergabung dengan Demon World Expedition yang dipimpin oleh Egg Heroes. Tentu mendengarkan itu Hyun sangat kaget. Dia langsung menyanggah dan dia bilang, "Apa maksudmu dengan Egg Heroes tersebut? Bukankah ekspedisi ini dipimpin langsung oleh Wilhelm?" Hudson pun langsung ngejawab yang bilang kalau memang Wilhelm yang paling terkenal di sana. Tapi ekspedisi itu sendiri dipimpin oleh 8 hero yang dia sebutkan tadi. Dan setelahnya ekspedisi itu pun gagal total karena adanya ketegangan antara para hero yang terlalu tinggi di sana. Hyun sama sekali gak bisa menyembunyikan wajah kagetnya dan dia bilang, "Konflik internal katanya. Omong kosong macam apa itu?" Hyun pun langsung nanya ke Hudson siapa Egg Heroes yang dia maksud tersebut. Apa dia mengenali mereka semua? Hudson ngejawab, "Ya tentu saja aku kenal. Mereka itu adalah orang-orang yang terkenal. Dan salah satu dari mereka adalah hero terkuat setelah Wilhelm, yaitu Gracia." Kita berpindah ke Gracia sendiri saat ini. Terlihat Gracia saat ini sedang melihat HP-nya dan menonton video dari Randolph Hyun yang sebelumnya viral di jagat media ketika sehari itu pertama kali Hyun menggunakan broken scale miliknya. Dan laporan itu ditulis oleh jurnalis Kim Hana. Hana sendiri sehari itu juga melihat langsung kejadian tersebut di depan matanya. Oleh sebab itu pula Gracia memutuskan untuk datang ke Korea dan ingin berjumpa langsung dengan Kim Hana. Setelahnya seorang bawahan Gracia pun datang dan melaporkan kalau dia udah mengatur pertemuan langsung dengan Kim Hana di Korea. Tapi setelah itu bawahannya juga nanya, "Maaf atas pertanyaanku ini, tapi kenapa Anda ingin pergi ke Korea secara langsung? Bukankah kita dapat memanggil Kim Hana itu kemari? Pemerintah juga ingin Anda tetap berada di Amerika Serikat." Namun Gracia ngejawab dengan singkat, "Enggak. Ada yang harus kucari tahu langsung. Mungkin pria ini adalah teman yang udah kucari-cari selama ini," katanya sambil ngeliat rekaman dari aksi Hyun sebagai seorang Randolph yang lalu. Sepertinya si Gracia memang mencurigai kalau Randolph itu merupakan Wilhelm.
Kita berpindah ke tempat Hyun berada. Saat ini dia sedang berada di sebuah restoran dan sedang memakan steak ditraktir oleh Kim Hana. Karena memang sebelumnya Kim Hana berjanji akan mentraktirnya makan karena udah menolongnya. Namun dari ekspresi Hyun saat ini terlihat dia agak pucat karena terlihat kurang tidur sih. Ngeliat itu Hana pun nanya, apa dagingnya nggak enak? Namun Hyun menjawab, bukan itu. Aku cuma agak lelah aja kok. Dalam hati si Hyun benar-benar mengeluh karena semalaman dia harus mendengarkan seluruh kisah perjalanan hidup dari si Hudson. Bahkan si Hudson bercerita dengan sangat semangat sampai menangis segala lah pokoknya. Oleh sebab itu Hyun terlihat sangat lelah saat ini ketika saat dia sedang ditraktir makan oleh Hana sendiri. Hyun nanya ke Hana, BTW bukankah tempat ini adalah tempat yang mahal? Apa nggak masalah mentraktirku makan di sini? Hana pun ngejawab kalau ini cukup worth it sih jika dibandingkan bantuan yang udah dia terima dari Hyun sebelumnya. Bahkan menurut Hana ini masih kurang. Tiba-tiba Hana pun ngeliat ke belakang Hyun dengan wajah yang heran dan dia bilang, bukankah wanita yang ada di sana itu adalah wanita yang pernah bersamamu sebelumnya? Dia terus menatap kemari tuh dengan pria yang ada di sana. Hyun ngelihat ke belakangnya sedikit dan dia bilang, apakah ini sebuah kebetulan? BTW cowok yang bersamanya itu adalah cowok yang ada di sosmednya, yang mana itu artinya dia merupakan pacarnya. Hana yang gak enakan ke Hyun pun berbisik, kalau kau gak merasa nyaman di sini, apa mau pindah meja aja? Namun Hyun dengan santai mengatakan kalau dia nggak masalah dan nggak perlu memikirkan mereka-mereka itu. Abaikan aja, lagian dia dan wanita itu juga nggak ada hubungan sama sekali. Tapi tiba-tiba saat Hyun mau memakan steaknya, seseorang memanggilnya dari belakang dan dia bilang, Park Hyun Hyung, jangan bilang kau mengikuti Soyeon sampai kemari ya bangke. Ternyata bukan hanya mengganggu setelah putus, tapi kau juga sekarang sampai berani menguntit kekasihku itu. Dasar bajingan gak tahu malu. Hyun pun ngejawab dan dia bilang, hah? Menguntit? Siapa? Apa kau maksud adalah aku? Pria berambut biru itu pun ngejawab, siapa lagi sialan? Kata Soyeon terakhir kali kau memohon sambil menangis dan berlutut lalu menyeret Soyeon ke dalam kafe. Dasar ampas sayur memalukan. Mendengarkan itu Hyun sedikit kebingungan karena yang dia katakan itu bahkan lebih buruk dari karangan cerita Dracin yang nggak cukup masuk akal itu. Namun Hyun mengarahkan pandangannya ke arah Soyeon dan ngeliat kalau dia tersenyum puas dan menandakan kalau dialah sumber masalah yang mengarang-ngarang cerita ini. Si rambut biru semakin mendekati Hyun dan memberikan ancamannya. Kalau kau macam-macam lagi dengan Soyeon, aku akan memastikan akan membunuhmu, kau paham? Cih, dasar sampah masyarakat. Tapi Hana yang dari tadi hanya mendengar tiba-tiba ngamuk dan dia bilang, hei, aku dari tadi mencoba untuk diam saja, tapi semakin ku dengar bicaramu semakin ngaur. Aku sendiri yang memesan tempat restoran ini dan aku yang mentraktirnya karena dia telah membantuku. Jadi hanya karena kau punya mulut bukan berarti kau bisa mengatakan apapun yang kau mau. Si rambut biru pun ngejawab, eits, siapa wanita ini? Apa dia pacar sewaanmu yang kau sewa untuk menemani makan? Berapa harganya? Kalau dari penampilannya kemungkinan 500.000 won ya. Hei kau, gimana kalau kau kubayar 2 kali lipat sehingga kau bisa belajar untuk enggak ikut campur atas masalah orang lain? Hana berusaha menjelaskan kalau dialah yang memesan restoran ini. Tapi si rambut biru sama sekali mengabaikan apapun yang Hana katakan dan malah makin menghinanya dengan melemparkan beberapa lembar uang ke kepalanya si Hana. Ngelihat itu emosi Hana pun memuncak dan tanpa ragu dia langsung menempeleng si rambut biru tersebut dan mendapatkan tamparan seperti itu. Si rambut biru sangat kesal dan dia bilang, kau duluan yang memukul, oke. Lalu tanpa ragu dia mengayunkan tamparan dengan kekuatan yang dahsyat ke arah wajahnya si Hana. Tapi klak, kakinya dijegal oleh Hyun dari belakang dan si kawan itu langsung berlutut di lantai. Sambil ngelihat ke arah bawah, Hyun pun mengatakan dengan santai, cukup, kau duluan lah yang membuat keributan di sini. Dengan sangat marah mata si kawan itu membesar dan urat-urat wajahnya juga bangkit sambil berteriak, bajingan. Dalam sekejap Hyun pun langsung membanting kepala si kawan rambut biru itu dengan kekuatan yang dahsyat ke lantai. Dan dengan wajah yang sangat kaget juga nggak percaya apa yang sedang dialami itu benar-benar terjadi. Si rambut biru pun bilang dalam hati, apa
Apa ini? Kenapa dia kuat sekali? Apa kekuatan manusia bisa sebesar ini? Ngelihat apa yang terjadi di depan mereka, Soyeon yang malu pun bilang sambil setengah berteriak, "Apa yang sedang kau lakukan, Jinwoo? Cepat bangun!" Wah, ternyata nama cowok rambut biru itu adalah Jinwoo ya guys ya. Sambil terus menekan kepala si Jinwoo ke lantai, Hyun pun bilang dengan santai, "Bagaimana kalau kita selesaikan pembicaraan ini di luar?" Terlihat Jinwoo saat ini benar-benar sangat marah karena dia dipermalukan tepat di hadapan semua orang dan juga tepat di hadapan kekasihnya Soyeon. Terlihat Jinwoo mengambil sebuah item dari sakunya sambil bilang dalam hati, "Kau macam-macam dengan orang yang salah." Tiba-tiba muncullah cahaya yang sangat terang dari tangan si Jinwoo itu. Tentu melihat itu orang-orang yang berada di sana sangat kaget dengan kemunculan cahaya tersebut, termasuk Hyun sendiri yang nggak terlalu kaget sih, hanya sedikit kaget aja. Beberapa orang yang melihat cahaya yang berada di hadapan mereka pun bilang, "Enggak mungkin, dia adalah Dimension Warrior." Jinwoo pun langsung bangun dari cengkeraman tangan Hyun dan langsung mencekik leher Hyun sampai dia terlihat melayang di udara. Lalu dari penampakan kostumnya terlihat Jinwoo sendiri sedang memakai perlengkapan armor berwarna biru di tangan kanannya dan juga bahunya yang menandakan dia memakai equipment yang berasal dari Pangenia. Dengan raut wajah yang sangat marah, Jinwoo pun mengatakan dengan lantang, "Coba kau bicara lagi kalau berani." Dalam sekejap, Jinwoo pun langsung membanting Hyun ke lantai dengan sangat kerasnya. Terlihat Hyun saat ini tergeletak di lantai sambil bilang, "Rupanya dia adalah seorang player ya." Dengan sedikit berkeringat dan juga keheranan, Hyun bilang dalam hatinya, "Tapi kenapa aku merasa kayak nggak terjadi apapun? Aku jelas melihatnya berubah. Namun aku gak merasakan apapun dari bantingannya itu. Apa dia menaruhku dengan perlahan kah?" Notif pun muncul di hadapan Hyun yang bilang Hidden Trait Great Sage telah diaktifkan. Dengan perubahan itu terlihat Jinwoo ini menjadi sangat arogan. Dia melihat ke bawah ke arah Hyun yang tergeletak sambil bilang, "Aku tadi sempat lengah sebentar dan kau merasa sombong hanya karena hal tersebut. Goblok." Hyun bisa ngelihat beberapa status dari Jinwoo. Dia berlevel 4 dengan kelas Spearman. Dalam hati Hyun bilang dia bahkan punya kelas dan level 4. Jadi sedikit penjelasan kawan-kawan tentang sistem level di Pangenia ini. Dari level 1 sampai ke level 10, setiap level memiliki perbedaan EXP yang dibutuhkan untuk naik level. Selain itu juga EXP tambahan diperlukan tergantung seberapa banyak talent yang dimiliki oleh seorang player. Oleh sebab itu, karaktermu menjadi lebih kuat dengan talent yang lebih banyak tentunya. Tapi naik level akan menjadi lebih lambat karena hal itu. Dan tentu aja si Jinwoo ini termasuk dengan kelompok yang memiliki sedikitnya talent. Tapi walaupun dia memiliki talent yang sangat sedikit, levelnya si Jinwoo ini masih termasuk cukup rendah sih, yang artinya dia nggak pernah bertarung sama sekali di Pangenia. Hyun juga kembali mengatakan Jung Jinwoo merupakan seorang gamer pemula yang kerjaannya itu hanya kabur tanpa henti dari hari pertama dia tiba dan tersambung ke Pangenia sampai dengan sekarang. Dia pasti sangat ketakutan yang tiba-tiba masuk ke dalam game seperti itu. Tapi ternyata dia cukup beruntung dan berhasil selamat dari main questnya hanya dengan kabur doang. Lalu dengan keberuntungan yang hebat lainnya, dia bahkan mendapatkan kelas yang bisa dibilang itu merupakan kelas dengan tier yang tinggi. Lalu sebagai hadiah karena berada di top range, dia menjadi bisa lockout dari Pangenia itu sendiri. Setelah dia berhasil keluar dari Pangenia, aku sangat tahu dia nggak pernah kembali lagi ke Pangenia dan menikmati kekuatan yang dia dapat dari keberuntungan itu saja. Setelah melihat Hyun tergeletak di lantai, Soyeon pun mendekati Jinwoo dan memeluknya sambil bilang, "Jinwoo, udah cukup. Ayo kita pergi." Dan di sini juga banyak orang yang ngelihat juga. Si rambut biru itu pun ngejawab dengan sombongnya, "Yah, moodku jadi hancur gara-gara sampah ini. Cuslah kita pergi dari sini." Lalu sambil melangkah pergi dan meninggalkan Hyun, Jinwoo mengatakan dengan wajah sombongnya, "Hei Park Hyun Meong atau siapalah namamu itu, anggap kau sedang beruntung hari ini dan kau bisa selamat karena Soyeon ada di sini. Jangan pernah macam-macam lagi dengannya, kau paham, sampah." Hyun yang masih rebahan di lantai dan saat ini melihat ke arah Jinwoo pergi, dia pun bilang dalam hati,
Dia menunjukkan kepada semua orang kalau dia adalah seorang player. Dia bahkan menyia-nyiakan sisa dari golden skill miliknya, seolah itu bukan apapun. Dia nggak akan bertahan lama sih. Farhana mendekati Hyun. Dia merasa jengkel dan bilang ke Hyun kalau semua ini nggak bisa dibiarkan. Seorang player yang menyerang orang biasa, kita harus melaporkannya kepada orang-orang atau yang berwajib sekarang. Tapi Hyun dengan santai pun ngejawab, "Gak perlu, biarkan aja. Kita juga yang melayangkan pukulan pertama kali kok. Itu bukan masalah besar. Jadi mari kita lanjutkan aja makan di sini." Namun tepat setelah Hyun mengatakan hal tersebut, gempa yang sangat besar terjadi di sekitaran sana. Orang-orang tentu sangat kaget dengan getarannya yang sangat besar tersebut. Namun Hyun yang berada di sana langsung bilang dalam hati, "Perasaan ini gak mungkin. Apa corrosion dimulai lagi?" Gak berselang lama, tiba-tiba beberapa monster berbentuk cacing tanah menerobos ke dalam restoran tersebut, di mana orang-orang pun langsung berhamburan ketakutan dan panik. Ngelihat itu Hyun pun bilang dalam hati, apa ini bisa dibilang sebuah keberuntungan? Karena yang muncul di sini hanyalah seed worm aja. Mereka adalah jenis yang hanya makan mayat terdekat, dan jika kami gak menyerang mereka duluan, biasanya dia gak akan muncul. Di sudut lain terlihat Jinwoo yang mau melindungi Soyeon dan juga mau pamer kekuatan di hadapannya, langsung ngeluarin tombak auranya dan menyerang salah satu worm di sana. Ngelihat itu Hyun pun berteriak, "Bodoh, jangan menyerangnya!" Tapi peringatan Hyun itu udah terlambat. Lagi pula walaupun belum terlambat, pasti nggak didengerin juga sih. Cacing yang diserang oleh Jinwoo itu ternyata sangat lemah dan langsung mati dalam sekali serangan. Ngelihat itu Jinwoo pun kaget dan dia bilang dalam hati, "Sekali serangan? Sepertinya aku memang menjadi jauh lebih kuat." Karena hal tersebut terlihat Jinwoo pun menjadi sangat percaya diri, dan dia mulai ngeluarin tombak-tombak auranya dengan lebih agresif lagi dan menyerang setiap cacing-cacing yang berada di sana. Orang-orang pun mulai memuji kehebatan dari Jinwoo dan bilang, "Gila, Dimension Warrior memang gokil." Karena puji-pujian itu pula Jinwoo menjadi sangat percaya diri, dan bantai-bantainya juga terlihat semakin ganas lagi. Dengan tersenyum lebar, si kawan itu pun bilang dalam hati, "Untuk apa aku takut selama ini? Ternyata para monster-monster ini bukan apa-apa." Ngelihat apa yang terjadi tepat di hadapannya, Hyun pun bilang ke Hana, "Hana, pergilah dari sini sejauh mungkin, jauh dari orang bodoh itu, dan sejauh mungkin, sejauh yang kau bisa." Tepat setelah Hyun mengatakan itu kepada Hana, area yang berada di dalam restoran tersebut berubah menjadi merah pekat. Seiring itu pula kabut merah pun mengelilingi mereka semua yang berada di dalam sana. Orang-orang mulai panik karena kabut tersebut mereka menjadi susah untuk melihat di sekitaran. Seiring dengan pandangan yang juga terbatas dan juga aura yang menyesakkan di sana, tiba-tiba kedua mata si rambut biru itu pun ditutupi oleh tangan. Dan tepat di belakang si Jinwoo ada sesosok monster dengan aura pekat yang sangat mengerikan, dan dia bilang, "Siapa yang membunuh anak-anakku?" Sepatah kata itu benar-benar membuat siapa saja yang mendengarnya menjadi merinding disco. Seiring dengan itu pula muncul notifikasi yang mengatakan monster Seed Mamba telah muncul. Rekomendasi rate adalah level 6 dengan jumlah 20 orang. Monster yang berada di belakang Jinwoo itu tersenyum sambil mengatakan, Bunuh mereka semua." Dengan pengaruh dari kata-kata Seed Mamba tersebut, tiba-tiba Jinwoo yang terkena efek dari status hallucination-nya yang menyebabkan dia nggak bisa membedakan lagi mana kawan dan juga mana lawan. Jinwoo mendatangi salah satu orang yang berada di sana, lalu ngeluarin tombak auranya, dan tanpa keraguan sedikit pun dia mengayunkan tebasan yang kuat kepada orang tersebut. Ceras, darah pun berkucuran kemana-mana. Tapi ternyata itu semua adalah darahnya milik si Jinwoo sendiri. Sebelah tangannya terputus begitu saja, dan yang melakukannya tentu adalah Hyun. Hyun berdiri di hadapannya dengan mode randomnya, dan Hyun pun bilang, "Aku sungguh nggak mau terlibat di sini sih sebenarnya, tapi seharusnya kau nggak melewati batas, bro. Keluar kau, Seed Mamba." Tiba-tiba dari belakang sana terdengar tawa yang menggelegar. "Hahaha, nggak buruk. Aku nggak menyangka di sini ada manusia yang terlihat lezat." Yap, akhirnya Seed Mamba memperlihatkan wujud aslinya. Namun walaupun seorang monster elit berdiri di hadapannya, terlihat di sini Hyun sama sekali nggak bergeming, dan raut wajahnya benar-benar nggak berubah sama sekali. Beberapa detik kemudian berlalu dengan cepat, dan saat ini adu mekanik antara Hyun melawan Seed Mamba berlangsung dengan sengitnya. Seed Mamba ngeluarin tebasan-tebasan yang benar-benar dahsyat, tapi siapa sangka ternyata Hyun benar-benar menghindari seluruh serangan tersebut dan membuat Seed Mamba mengatakan,
aneh. Kali ini benar-benar aneh. Kau nggak terlihat cukup kuat, tapi bagaimana bisa kau menghindari seluruh seranganku seolah-olah kau tahu seranganku sebelum aku melakukannya? Siapa kau sebenarnya? Jadi kawan-kawan, sebelum kita melanjutkan pertarungan antara Hyun dan juga monster itu lebih jauh, sedikit menjelaskan kalau Hyun saat ini berada di mode randomnya. Tentu perubahan tersebut menggunakan item yang bernama Piece of the Golden Skill. Seperti yang kawan-kawan tahu, dengan menggunakan item itu maka Hyun dapat menggunakan kekuatan dari dalam Pangenia dan juga beberapa item dari sana. Oke lah, kita lanjut ke timeline cerita utamanya. Tebasan demi tebasan terus berlangsung dengan begitu sengitnya, dan di sana pula sambil menghindari setiap serangan dari Chin Mamba, Hyun mengatakan dalam hati, hanya karena aku menggunakan kekuatan dari random saat ini bukan berarti pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang mudah. Jika aku nggak tahu pola serangannya, maka aku pasti akan mati menjadi daging cincang dalam hitungan detik. Sekarang pertarungan pun berlangsung selama beberapa menit. Pola serangan dari Chin Mamba pun berubah. Terlihat saat ini Chin Mamba menggunakan skill Blood Spray-nya. Tapi dengan sigap, Hyun pun langsung mengambil meja yang berada di dekatnya untuk menghalangi darah-darah tersebut agar enggak mengenainya. Hyun juga bilang dalam hati, jika darah ini mengenaiku maka aku pasti akan terkena efek status. Namun ternyata monster itu gak membiarkan Hyun berpikir lama. Dia langsung menghantamkan serangannya dan menghancurkan meja yang menjadi pelindung Hyun itu. Lalu dia pun bilang, sungguh mengejutkan, skill evasionnya benar-benar mengagumkan. Tapi apa gunanya semua seranganmu itu kalau nggak berefek apapun kepadaku? Sambil tersenyum, Hyun pun bilang, tenang aja, aku akan segera menusuk tengkorakmu itu. Hyun langsung ngeluarin equipment Herman Shoes, Michael Armor, dan juga Michael helmetnya. Tapi item tersebut gak bisa digunakan oleh Hyun saat ini juga, karena memang syarat penggunaannya dan level minimalnya itu terlampau jauh berbeda dengan dirinya yang sekarang. Namun Hyun pun langsung ngeluarin item lainnya dari inventorinya, yaitu Fairy Quintir, item yang sangat diinginkan oleh Hudson sebelumnya. Dengan Fairy Quintir tersebut, maka batasan item pun diabaikan sehingga Hyun dapat ngeluarin seluruh equipment tersebut sekarang. Dalam hati Hyun bilang, untung aja dulu aku membelinya di secret auction, dan maaf soal ini Hudson, aku sebenarnya nggak mau menggunakan Fairy Quintir ini jika bisa menghindarinya. Ya, tapi begitu tenang aja, aku tetap akan memenuhi semua janjiku kepadamu apapun yang terjadi. Terlihat di sini dengan menggunakan Hermes Shoes, Hyun mendapatkan penambahan agility sebesar +3 dan bahkan memungkinkan untuk menggunakan skill haste. Dengan penambahan kecepatan tersebut, Hyun pun langsung menerjang ke arah Chin Mamba dengan kecepatan penuh sehingga dalam sekejap dia langsung berada di belakang monster tersebut. Tapi namanya juga elite monster, Chin Mamba yang memiliki tingkatan refleks yang tinggi langsung ngeluarin back attack yang berduri dari belakang badannya sehingga duri-duri dengan kecepatan peluru pun ditembakkan ke arah Hyun berada. Walaupun Hyun bisa nge-parry semua serangan tersebut, tapi ternyata serangan dari Chin Mamba nggak berhenti sampai di sana. Serangan dadakan lainnya langsung membuat Hyun memasuki mode bertahan. Tapi walaupun udah dalam mode bertahan sekalipun, serangan itu tetap menghasilkan damage yang cukup terasa. Di saat yang terdesak itu pula, Hyun mengaktifkan option khusus dari Michael set yang dia sedang gunakan. Sebuah skill bernama Heavenly Dragon Seal yang menciptakan sayap di belakang Hyun sehingga saat ini dia memiliki kemampuan untuk menguasai langit dan terbang, menciptakan fleksibilitas dalam pergerakan yang lebih mumpuni. Tapi Chin Mamba tentu gak diam aja ngelihat hal tersebut. Dia pun bilang, kau masih punya trik kah? Lalu Chin Mamba ngeluarin salah satu ultimate-nya yang menciptakan aliran udara di sana dipenuhi oleh kabut-kabut dan putaran kabut yang gila beracun pula. Ngelihat pola serangan tersebut, Hyun bilang dalam hatinya, ini adalah pola serangan terakhir dari Chin Mamba. Dan kalau begitu, terlihat saat ini Hyun terbang ke udara seiring Chin Mamba melepaskan poison breath dari mulutnya. Di saat yang sama pula, menggabungkan kekuatan sinergi efek dari Heavenly Dragon Seal juga haste sehingga menciptakan skill baru yang bernama Gas. Dengan skill tersebut, Hyun menghabiskan Poison Fog yang diciptakan oleh Chin Mamba. Jadi Chin Mamba sendiri memiliki 4 pola serangan.
Dan ketika 4 serangan tersebut udah dikeluarkan semuanya, maka Cheat Mamba akan memasuki status confusion. Namun begitu confusionnya akan mereda nanti, maka siklus selanjutnya yang dimulai dengan pola yang lebih ditingkatkan. Hyun pun langsung menerjang ke arah Cheat Mamba dengan kecepatan dan kekuatan lesatan yang gila, sambil bilang, "Jadi inilah satu-satunya kesempatanku untuk menang." Ngelihat serangan berkecepatan tinggi dari Hyun dan juga dalam status yang terkena confusion, Cheat Mamba sama sekali nggak bisa melakukan apapun dan merespon serangan dari Hyun. Dia hanya bisa bilang sambil terbata-bata, tunggu." Duar, tusukan dari pedang Hyun langsung menembus tengkorak Cheat Mamba dan mengucurkan darah segar. Lalu Hyun pun bilang tepat di hadapan muka monster tersebut, "Bukankah udah ku bilang padamu tadi, aku akan segera menghancurkan tengkorakmu itu." Jadi, tepat saat Hyun berhasil mengalahkan Cheat Mamba, maka beberapa notifikasi pun muncul berurutan. "Anda telah mengalahkan Elite Monster Cheat Mamba. Kontribusi Anda adalah 100%. Anda menyerap Broken Piece of the Golden Scale dan sisa waktu Broken Piece of Golden Scale adalah 47 jam, 56 menit dan juga 39 detik. Lalu notif terakhir juga mengatakan kegelapan memudar untuk sesaat, 91% sampai kehancuran Pangenia, dan Anda telah mendapatkan Lucky Dice. Terlihat Hana yang berada di sekitaran sana ngelihat ke kiri dan ke kanan kebingungan, karena memang dari tadi mereka yang ada di sana nggak tahu apa yang terjadi. Suasana dipenuhi oleh kabut merah, dan di saat kabut udah mulai menghilang, Hana ngelihat Hyun dari samping. Hyun terlihat mau mengambil sebuah jubah, dan ketika ngelihat Hyun dari samping, Hana langsung tahu kalau orang yang berada di hadapannya saat ini adalah orang yang pernah menyelamatkannya sebelumnya ketika outbreak pertama muncul. Hana mendekati Hyun dan bilang, "Ano, Anda yang menyelamatkan saya saat itu kan? Apakah Anda mengingat saya?" Hyun ngelihat ke arah Hana dan bilang dalam hati, "Hana, kau selamat." Dan setelah memastikan keselamatan dari Kim Hana, Hyun pun langsung mengaktifkan efek dari Invisible Cloak yang dipakainya itu, dan langsung menghilang dari pandangan Hana tanpa menjawab satupun pertanyaannya. Hana yang tadinya mau mengajak ngobrol sebentar, tapi dia langsung kehilangan jejak dalam sekejap mata. Tapi tiba-tiba Hyun datang ke tempat Hana dalam wujud normalnya, dan dia bilang, "Gah, akhirnya aku menemukanmu setelah terpisah dari kekacauan tadi. Apa kau terluka?" Hana ngejawab kalau dia baik-baik aja. Tapi setelah mengatakan itu, Hana terkejut ngelihat darah di ujung tangan Hyun. Hana pun nanya, "Hyun Meong, kau terluka?" Tapi Hyun beralasan kalau itu adalah darah dari cipratan monster ke arahnya. Tapi alasan itu malah membuat Hana semakin curiga. Hana kembali nanya, "Pakaianmu bersih tapi jarimu terkena cipratan darah. Itu aneh bukan? Hyun Meong, saat monster pertama kali muncul, kau juga sangat tenang. Mungkinkah kau tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya?" Tapi dengan raut wajah yang lugi Cukimai, Hyun pun ngejawab, "Benarkah? Semuanya sangat kacau. Jadi kurasa aku hanya mengatakan apa yang ada di dalam pikiranku aja sih." Tapi Hana nggak percaya begitu saja. Sikap tenang Hyun ini bahkan udah masuk ke taraf yang nggak masuk akal untuk orang normal sepertinya. Namun Hyun juga terus menyanggah dan bilang kalau dia sama saja ketakutannya kayak orang-orang lain juga. "Perasaan lo aja kali Hana. Udahlah." Sikap pura-pura Hyun itu semakin membuat kecurigaan Hana menguat. Tapi dia memiliki intuisi seorang wartawan, maka dia tentu bisa membaca hal-hal yang sangat mencurigakan seperti ini. Hana bilang dalam hati, dia bersikap seolah nggak ada yang terjadi, dan muncul tepat setelah pria yang menyelamatkanku menghilang. Mungkinkah dia? Keesokan harinya di televisi, beberapa himbauan pun disampaikan kalau untuk sementara warga dihimbau untuk tetap berada di rumah, karena menurut prediksi kalau Dimension War mungkin bisa terbuka lagi dalam waktu yang dekat. Lalu pernyataan pemerintah sebelumnya tentang Dimension War terbuka untuk pertama kalinya dan menyebutkan kalau hal seperti itu nggak akan terjadi lagi, menyebabkan kecaman publik karena dalam penyerangan monster kedua ini menimbulkan korban jiwa dan kerusakan juga kepanikan yang parah. Terlihat juga beberapa Dimension Warrior, atau lebih tepatnya para player dari Pangenia yang udah membentuk aliansi hero, sedang berdiskusi bersama sambil menonton siaran di televisi. Salah satu dari mereka pun mengatakan mereka begitu santai selama invasi pertama, dan sekarang mereka membuat keributan yang besar. Haduh. Lalu pemimpin aliansi yang bernama Park Tao pun ngejawab,
Tapi karena insiden ini semuanya pasti akan mengerti kalau invasi ini bisa terjadi lagi dan lagi. Selain itu, ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mendeklarasikan peluncuran aliansi kita. Aliansi lain juga kemungkinan memikirkan hal yang sama. Jadi kita harus bergerak cepat dan merekrut orang yang berbakat segera. Setelah beberapa saat, beberapa anggota aliansi itu sedikit sibuk melihat siaran dan rekaman aksi Hyun ketika menghabisi cheat Mamba sebelumnya. Salah satu dari mereka pun bilang, kami udah melihat rekaman CCTV tersebut tapi sulit melihatnya dengan jelas karena ini adalah rekaman dari CCTV. Namun jika dia memang menghabisi cheat Mamba sendirian, maka orang ini kemungkinan adalah Randolph yang meraih peringkat pertama di dalam main quest terbaru. Lalu anggota yang lain pun ngejawab, tapi bukankah mereka bilang kalau Randolph itu baru menyelesaikan main quest kedua? Kalau begitu berarti paling tinggi levelnya itu sekitaran level 4 ataupun 5. Jadi bagaimana mungkin dia bisa memakai Hermes Shoes? Park Tao pun ngejawab, kemungkinan besar dia menggunakan semacam talisman. Tapi apapun alasannya, kita harus membawa dia kemari dan merekrutnya. Setelah Phantom menghilang, orang ini juga muncul. Kita nggak yakin, tapi kemungkinan Phantom itu adalah Randolph. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, kita harus membawanya kemari untuk menghentikan Rift yang akan datang. Sedangkan di dalam Pangenia sana, saat ini Randolph ataupun Hyun sedang bertemu dengan Hudson. Tentu si Hudson sangat marah ketika tahu kalau Hyun menggunakan Fairy Queen Tear tersebut. Hyun pun bilang kepadanya, kau bilang kan aku akan membantumu. Aku nggak pernah bilang kalau aku akan memberikan Fairy Queen Tear itu kepadamu. Kau nggak butuh talisman untuk mencapai tujuanmu itu. Aku baru aja menyingkirkannya agar kau nggak bergantung kepada harapan yang palsu. Dengan wajah yang penuh kecurigaan, Hudson pun ngejawab, jadi maksudmu ada cara lain? Ngelihat ketidakpercayaan yang tersirat di wajah Hudson, maka Hyun pun bilang sambil tersenyum dengan lebar, ikuti aku, akan kuberikan alasan kenapa kau harus percaya kepadaku. Beberapa saat kemudian, Hyun, Isabel, dan Hudson pun tiba di sebuah tempat yang bernama Sewer Dungeon. Tempat yang berada di selokan di bawah kota emas Arcana. Hyun ngelihat ke arah Hudson dan dia bilang, pasti kau bertanya-tanya bukan? Kenapa pula kita kemari? Hudson pun mengiyakan perkataan tersebut. Lalu Hyun ngejawab lagi, aku ingin membuat waypoint di Arcana. So, apa maksudnya? Jadi, sebelumnya Hyun mendapatkan teleportation book dari Dramut. Dan itu tentu adalah item yang sangat bermanfaat tapi juga merepotkan. Kenapa? Karena kita harus melakukan eksplorasi yang luas agar pemanfaatan item itu juga menjadi lebih efektif. Jadi dengan waktu casting 30 detik dan hanya dapat digunakan 1 hari sekali, buku teleportasi dengan rank epic ini dapat menteleportkan penggunanya ke lokasi eksplorasi sebelumnya. Dan waypoint yang terdaftar saat ini adalah Desert Sanctuary. Intinya Hyun mau mengubah waypointnya menjadi Arcana dengan melakukan eksplorasi di Sewer Dungeon ini. Sebenarnya Hyun mau mengeksplorasi seluruh Arcana, tapi karena keterbatasan waktu jadinya dia akan berpuas diri hanya dengan mengeksplorasi di Sewer Dungeon aja. Jadi setelah beberapa waktu mereka berjalan di area selokan, mereka pun masuk lebih jauh ke dalam dan ngebuat Hudson makin panik dan berteriak, Tunggu! Kita akan pergi ke Sewer Dungeon dan hanya akan dengan 3 orang saja. Itu terlalu berbahaya. Bos monster yang tinggal di sini adalah Monster Red. Itu adalah Monster Red Dungeon yang membutuhkan setidaknya 6 orang dengan berlevel 8. Sambil terus berjalan ke depan, Hyun pun ngejawab, Ya, aku tahu itu. Namun tepat setelah dia mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul sepasang mata yang menyala di hadapannya. Dan seiring dengan itu pula, notifikasi muncul yang mengatakan Dungeon Monster Sewer Mutant Red telah muncul. Rekomendasi party berlevel 8 sebanyak 6 orang. Tanpa basa-basi, monster red tersebut langsung menerjang ke sana kemari dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti kilatan laser di mana-mana. Terlihat di sini Hyun masih santai aja, sedangkan Hudson wajahnya sangat panik dan dia bilang dalam hati, monster red adalah monster yang menyerang menggunakan kecepatan sebagai senjata utamanya. Umumnya dalam metode standarnya adalah 6 orang yang membentuk formasi dan secara perlahan memojokkannya lalu memburunya. Tapi kami datang kemari tanpa persiapan sama sekali. Apa yang sebenarnya dia pikirkan sampai melakukan hal seceroboh ini?
Dengan santai, Hyun memberikan perintah kepada Isabel. "Hei Isabel, arah jam 10." Tepat setelah Hyun memberikan perintah tersebut, Isabel langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke arah yang ditunjukkan dan langsung melakukan tebasan beruntun ketika si monster red tersebut masih bergerak. Dalam hati Hyun bilang, "Jika kau tahu polanya, maka nggak peduli seberapa cepat dia." Ya, ini tentu bisa terjadi karena Isabella adalah karakter dengan combat proficiency yang telah naik sampai ke titik di mana dia jauh berbeda dari karakter biasanya yang lain. Ngeliat hal yang baru terjadi di hadapannya, Hudson cuma bisa bengong dan keringat mulai membasahi wajahnya. Lalu kata-kata dari Hyun yang mengagetkannya, "Hudson, aku akan menepati janjiku apapun yang terjadi. Jadi jangan pernah meragukannya. Jika aku bilang itu bisa dilakukan, maka itu pasti akan terjadi." Di tempat yang berbeda, di dunia nyata, lebih tepatnya di tempat Cheat Mamba muncul sebelumnya, terlihat para anggota aliansi hero sedang melakukan penyelidikan di sana untuk menemukan jejak-jejak dari pria yang mengalahkan Cheat Mamba. Salah satu dari mereka pun mengatakan, "Kita sama sekali nggak bisa menemukan jejaknya sama sekali." Orang yang ada di atas gedung sana juga nggak melihat apapun, seakan pria itu menghilang begitu saja kayak hantu. Rekannya pun ngejawab, "Bagaimana kalau kita menemui Jinwoo lagi?" Tapi si kawan yang pakai kacamata pun ngejawab lagi, "Lupakan aja soal dia. Dia udah kehilangan kewarasannya. Dia gila karena shock kehilangan kedua tangannya itu. Jadi menemuinya cuma akan membuang-buang waktu saja." Jadinya mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke markas. Di tengah perjalanan juga salah satu dari mereka menyarankan untuk menemui Kim Hana, karena saat kejadian tersebut Kim Hana juga ada di lokasi. Tapi si kacamata ngejawab kalau hal itu hanya akan membuat mereka dalam masalah yang serius. Dia pun bilang, "Kau tahu kan kalau player Gracia sedang mengunjungi Korea dan membuat seluruh Korea heboh. Aku dengar Gracia akan melakukan interview dengan Kim Hana." Di waktu yang sama, di CK Broadcasting, Gracia udah sampai di tempat Kim Hana berada dan dia memperkenalkan dirinya. Kim Hana sendiri dengan wajah yang berkeringat pun ngejawab, "Senang bertemu denganmu, namaku Kim Hana." Oke, kita berpindah lagi ke tempat dua player dari aliansi hero tadi. Si kacamata sambil melangkah pergi mengatakan dalam hatinya, "Gracia, player terkuat saat ini setelah Phantom gak ada. Titan sepertinya datang jauh-jauh ke Korea untuk melakukan wawancara dengan reporter rendahan. Aku akui kalau aku memang penasaran dengan apa yang terjadi. Tapi kalau Gracia terlibat, tindakan yang paling masuk akal untuk kami adalah menjauh. Kalau kami membuat dia tersinggung, maka aliansi kami pasti akan dihancurkan dan semuanya akan berakhir di sana." Kita berpindah ke tempat yang lain. Terlihat di sana penuh dengan darah dan seseorang yang tertunduk sekarat. Orang itu pun mengatakan dengan terbata-bata, Kau pikir apa yang kau lakukan? PK itu dilarang di dunia nyata." Lalu orang yang berada di hadapannya pun ngejawab, "Dilarang? Siapa yang menentukan itu emang? Lawak dah." Si kawan itu pun berteriak, "Lord Gracia! Lord Gracia bilang kalau PK sesama player di dunia nyata itu dilarang untuk menjaga ketertiban. Kalau Lord Gracia tahu soal ini..." Belum habis si kawan itu berbicara, mulutnya langsung dibekap dan lehernya dijedor dengan pistol sambil bilang, "Kalau begitu memohonlah pada Graciamu itu agar dia menyelamatkanmu sekarang. Dasar tolol." Usai menghabisi si kawan tersebut, dia pun pergi dan melepaskan kekuatan pangenianya. Setelahnya muncul beberapa notifikasi di hadapannya yang mengatakan rank diperbaharui. Anda sekarang terdaftar di ranking kelas Hunter. Selamat player Massacre, telah mendapatkan tiket untuk Secret Auction. Massacre pun bilang dalam hati dengan pandangan yang serius, "Rendo, pasti dia orangnya. Dia pasti adalah Phantom ataupun Wilhelm. Kalau bukan, nggak ada cara lain yang bisa digunakan untuk menjelaskan skor yang dia kumpulkan melebihi Gracia. Dan kalau memang benar, dia pasti akan menantang main quest secara langsung. Aku akan menunggu di sana dan segera setelah kita bertemu, Phantom, aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri." Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Pastinya ceritanya akan terus berlanjut jauh lebih seru lagi ya guys ya. Saksikan terus alur cerita Master of All hanya di channel Fokuser Anime, dan kita akan melanjutkan dalam waktu yang dekat. Oke lah, see you on the next video. Bye bye.